Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han berhasil menembus lapisan kelima alam rahasia keabadian, yaitu ranah persatuan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada saat ini, alam hampa tiba-tiba bergetar, dan ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya meledak, seolah-olah seluruh ruang dan waktu lenyap sesaat sebelum kehancuran dunia. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku? Dalam sekejap ribuan ruang hancur, kobaran api besar muncul dari reruntuhan chaos. Di dalam kobaran api itu, sosok seseorang muncul. Penampilan dan ciri-ciri orang ini tak lain adalah Fang Han. Marquis Juding telah ditangkap dan dipukul oleh Fang Han. Pertama-tama ia hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi gumpalan daging lembek, tidak mampu melakukan kemampuan ilahi atau kekuatan sihir apapun. Ia sangat menderita, karena setiap inci dagingnya dipanggang oleh api murni alam surgawi. Kedelapan Marquis yang tersisa hampir saja terbelalak melihat pemandangan ini. Mereka tahu ini adalah bentuk paling kejam dari pemurnian jiwa api surgawi. Di dalam kobaran api, tubuh Marquis Juding meleleh sedikit demi sedikit, dan lemak yang jatuh ke dalam api adalah esensi kehidupan Marquis Juding. Marquis Zhenwu menyerang lebih dulu, mengayunkan telapak tangannya ke arah Fang Han. Di dalam telapak tangan itu, aura pelindung tiba-tiba mengembun menjadi roda pedang. Pedang itu berputar dan melesat, menebas ke arah Fang Han. Dentang! Aura pelindung roda pedang ini menghantam perisai cahaya pelindung di sekitar tubuh Fang Han. Seketika itu juga, aura tersebut terguncang oleh perisai dan meledak menjadi debu. Seni perlindungan tubuh yang luar biasa. Marquis Zhenwu sangat terkejut. Dia adalah seorang ahli tak tertandingi di tingkat keempat keabadian, alam You Guang. Serangan barusan adalah jurus mematikan dari roda pedang Juntian, namun gagal membunuh Fang Han dan malah hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, semua serangan dari 8 Marquis lainnya diblokir dari luar oleh seni perlindungan tubuh agung milik Fang Han. Serangkaian serangan tidak membuahkan hasil, dan pada saat itu, Fang Han bergerak. Saat Fang Han bergerak, itu seperti seekor harimau yang meninggalkan sarangnya, seekor phoenix yang keluar dari sarangnya, seekor naga yang terbang ke 9 langit, atau seekor kura-kura hitam yang mendekati air. Melangkah selangkah demi selangkah, dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya, semua ki asal terkondensasi ke tengah. Banyak lubang hitam besar muncul di udara, beberapa mengarah ke alam Buddha, beberapa ke alam naga, beberapa bahkan ke alam dewa kekosongan, dan yang lainnya berkomunikasi dengan alam abadi. Lubang-lubang hitam ini naik dan turun satu demi satu, memutar dan memelintir berbagai kekuatan untuk menciptakan medan kekuatan yang menyeramkan. Di dalam medan kekuatan yang menyeramkan ini, tubuh ke-8 Marquis terpelintir dengan keras, dan semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka sedang dicabik-cabik. Orang ini ternyata memang sekuat ini. Semua Marquis sangat terkejut dan segera mundur. Fang Han melangkah menembus kehampaan, mengejar dengan langkah cepat seperti dewa kematian. Suara setiap langkahnya mengguncang hati. Kecepatannya luar biasa, namun di telinga semua orang, terasa sangat lambat, seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap. Manipulasi waktu yang tepat ini memang luar biasa, menunjukkan tingkat pemahaman terdalam dan kebenaran mendalam dari hukum waktu. Patah? Pikiran Marquis Luling terguncang oleh langkah kaki Fang Han, menyebabkan dia mundur sedikit lebih lambat. Fang Han menyusul secepat kilat, mengikutinya seperti bayangan, seperti belatung di tulang, dan menyerang dengan telapak tangan. Puci! Telapak tangan Fang Han pertama-tama menghantam datar, lalu melengkung ke atas, langsung menembus seluruh tubuh Marquis Luling dari belakang. Kemudian dia mencabut jantungnya hidup-hidup. Marquis Luling menjerit. Di dadanya yang kosong, daging mulai tumbuh kembali dalam upaya untuk memadatkan jantung yang utuh, tetapi sudah terlambat. Telapak tangan Fang Han seperti pisau, menebas seperti jaring surgawi. Dalam sekejap mata, tubuhnya dan harta karun sihir di atasnya teriris menjadi potongan-potongan daging berbagai ukuran. Dia tidak memiliki artefak Dao tingkat tinggi, hanya seperangkat artefak Dao tingkat menengah, yang jauh lebih rendah daripada pagoda 8 divisi, apalagi harta karun tertinggi 33 surga. Setelah memotongnya, Fang Han memurnikan bahan-bahan ini bersama-sama. Kau juga akan menjadi bakso dan menanggung siksaan apiku. Kalian 9 Marquis dari Kekaisaran Cahaya Suci, ditambah kau, Pangeran ketiga, berjumlah tepat 10. Kalian akan menanggung siksaan api di ujung jariku. Hanya ketika kalian benar-benar berubah menjadi abu dan Yan Shuitian puas, barulah kalian akan dibebaskan. Pikiran ilahi Fang Han yang kuat menyapu keluar. Sebuah tangan berapi raksasa kembali mengembun, membungkus Marquis Luling dan mengubahnya menjadi butiran api yang memantul dan melunak di ujung jarinya. Sialan kau! Setelah menyaksikan 2 Marquis di penjara dan dibunuh secara berturut-turut, Pangeran ketiga akhirnya tidak dapat menahan diri dan menyerang dengan berani. Saat ia melakukannya, tubuhnya memancarkan cahaya suci yang sangat kuat, membuatnya tampak seperti satu-satunya Tuhan sejati di surga, bumi, dan alam semesta ini.
Inilah aura seni pancaran agung pada tubuh pangeran ketiga. Pemahamannya tentang seni pancaran agung jauh melampaui yang lain. Dengan satu gerakan, cahaya suci melonjak seperti gelombang pasang. Di dalam cahaya suci yang intens dan kecemerlangan sakral itu, bait-bait puisi benar-benar muncul, lagu-lagu pujian yang agung dan himne-himne suci. Puisi-puisi itu agak mirip dengan tulisan-tulisan dalam kitab Kejadian. Saat himne suci mengalir dan lagu-lagu sakral bergema, pakaian pangeran ketiga berkibar di tengah cahaya. Ia melintasi ruang tak terbatas dalam satu langkah dan melayangkan pukulan ke arah Fang Han. Ini adalah pukulan penciptaan, aura penciptaan menyelimuti telapak tangan pangeran ketiga. Semua orang merasakan bahwa jika mereka terkena pukulan ini, substansi mereka akan berubah. Air bisa menjadi api, tanah bisa menjadi emas, dan manusia bisa menjadi babi atau anjing. Inilah kekuatan tingkat kelima dari keabadian, alam penciptaan, aura penciptaan dan materi abadi. Rasa terancam yang kuat melanda hati Yan Shuitian. Meskipun ia dipeluk erat oleh Fang Han dan dilindungi dengan aman, di matanya, saat pukulan pangeran ketiga mendekat, langit dan bumi lenyap, hanya menyisakan satu kepalan tangan. Di sekeliling kepalan tangan itu terdapat bab-bab puisi yang megah, seperti seorang saint yang turun ke dunia. Itu sungguh tak tertahankan. Pada saat itu, Fang Han mendengus dingin. Telapak tangannya bergeser, dan dia juga melayangkan pukulan. Jalan kekuasaan dan tirani saling berjalin saat pukulan itu melayang, dan dua arus udara muncul di langit dengan raungan yang menggelegar. Salah satu dari 3.000 dao agung, seni tirani Raja Agung, kata pangeran ketiga dengan bangga. Tapi itu tidak berguna. Kau belum memahami alam penciptaan, jadi kau tidak mengerti betapa menakutkannya seorang ahli alam penciptaan. Dengan satu pukulan biasa, aku bisa mengubah struktur tubuhmu, aura pelindungmu, dan materi. Aku bahkan bisa memutar hukummu. Sekarang, kau akan benar-benar roboh di bawah pukulan ini. Setelah kau roboh, aku akan mengekstrak hukum dari tubuhmu dan mengubahmu menjadi hewan peliharaan. Krak, krak. Di bawah cengkeraman aura penciptaan pangeran ketiga, pukulan tirani Raja Agung Fang Han mulai hancur berkeping-keping. Sementara itu, pukulan pangeran ketiga tetap tak tergoyahkan dan melanjutkan serangannya. Begitukah? Pada saat itu, senyum dingin muncul di sudut mulut Fang Han. Dia tiba-tiba menarik telapak tangannya dan menyerang lagi. Sebuah roda reinkarnasi sebesar planet muncul di udara. Kali ini, bukan hantu, tetapi tubuh yang sebenarnya. Di roda reinkarnasi itu, 72 bayangan iblis juga mulai mewujudkan wujud aslinya. 72 bayangan iblis ini termasuk beberapa dengan tubuh manusia dan ekor ular, yang lain dengan kepala burung dan tubuh kuda, berbagai macam bentuk, dipenuhi dengan aura kuno. Fang Han telah berlatih selama 3.000 tahun di dalam diagram mata air kuning, dan menggunakan kunci dewa yang terpencil, dia akhirnya berhasil memulihkan diagram mata air kuning sepenuhnya. Dia sekarang dapat melepaskan wujud sejati roda reinkarnasi. Meskipun dia belum menjadi tokoh alam raja dunia dan masih belum dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatannya, wujud sejatinya tetap sangat menakutkan. Tekanan tak terbatas dan teror nyata terwujud di ruang tersebut. Brak! Seperti gunung yang runtuh, pukulan pangeran ketiga benar-benar hancur. Semua bab puisi musnah, dan aura pelindung tubuhnya sendiri berfluktuasi liar, kehilangan semua kemampuan bertahan dan hancur berkeping-keping. Harta benda, jimat, liontin giok pelindung, dan bahkan pakaian yang dikenakannya meledak satu demi satu di bawah tubuh asli roda reinkarnasi. Harta benda yang ada padanya semuanya berkualitas tinggi, bahkan liontin giok yang paling sederhana pun merupakan artefak dao tingkat menengah. Namun sekarang, dia hanya bisa mendengar roh artefak menjerit satu persatu saat mereka mati, membuatnya merasa marah sekaligus menyesal. Apa ini? Diagram mata air kuning, roda reinkarnasi, harta karun tertinggi yang disempurnakan dengan seni reinkarnasi agung. Meskipun ini adalah artefak dao tingkat tertinggi yang baru muncul dalam beberapa ribu tahun terakhir, ketenarannya tersebar luas, dan benar-benar dapat menyaingi artefak dao tingkat tertinggi kuno. Namun, kesadaran ini datang terlambat. Roda reinkarnasi telah menghantam dengan keras. Lupakan berada di puncak alam penciptaan, bahkan seseorang di puncak alam posisi surgawi mungkin tidak selalu mampu menahannya. Dewa-dewa langit dan bumi yang terhormat, cahaya suci tak terkalahkan, kemuliaan adalah milikku, Tuhan dari miliaran makhluk. Saat roda reinkarnasi menghantam, wajah pangeran ketiga menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kecepatan tercepat, dia mengucapkan serangkaian suku kata. Semua pelayan di sampingnya, 24 sosok tubuh abadi, tiba-tiba meledak, berubah menjadi gumpalan darah esensi. Mereka secara bersamaan melakukan kemampuan ilahi untuk membakar umur mereka. Para raksasa alam keabadian 1000 lainnya di antara para pelayan juga mulai membakar umur mereka, mengorbankan diri mereka untuk menghalangi pukulan berat ini demi tuan mereka. Betapa mengerikannya ketika 24 sosok tubuh abadi yang perkasa dan hampir 100 raksasa abadi di samping pangeran ketiga secara bersamaan melakukan metode rahasia membakar umur mereka. Awan besar api berwarna merah darah membubung di dalam cahaya suci, membentuk teratai berwarna merah darah yang berukuran 1000 mil penuh. Saat teratai berwarna merah darah ini mekar, lebih dari 100 sarira berwarna merah darah perlahan muncul di dalamnya. Ah!
Dao ilahi tertinggi dari pengorbanan darah Sarira. Pada saat ini, roh artefak Panji pasang surut Kaisar Hitam, yang awalnya melesat keluar dan tetap berada di udara, terkejut ketika melihat Fang Han muncul. Ia ingin melarikan diri karena ia tahu betul kekuatan kuas Kaisar Manusia. Namun, melihat bahwa kuas Kaisar Manusia tidak muncul dan tidak memiliki aura sama sekali, ia tahu kemungkinan besar kuas Kaisar Manusia telah pergi karena suatu alasan. Hatinya segera tenang. Melihat teratai berwarna darah dan Sarira berwarna darah muncul satu persatu, ia tahu pangeran ketiga sedang mempertaruhkan nyawanya. Bagus. Kekuatan Kekaisaran Cahaya Suci Agung tak terukur, bahkan menempati peringkat ke-10 di antara 3.000 dunia agung. Fang Han telah memperoleh kunci Dewa Terlantar dan sekarang datang untuk menyelamatkan Yan Shuitian. Karena Kaisar Manusia tidak ada di sini, aku bisa menunggu sebentar. Pada saat yang sama, dia tahu betul betapa kuatnya Sarira pengorbanan darah. Pengorbanan darah Sarira adalah sihir kuno. Sihir ini menggunakan umur, daging, dan jiwa mereka yang berada di alam rahasia panjang umur untuk melakukan pengorbanan, memanggil dewa penyihir darah paling jahat dari tempat yang tidak diketahui. Mangu. Serangkaian suara dipancarkan dari teratai berwarna darah. Di bawah kekuatan dahsyat roda reinkarnasi, Sarira berwarna darah itu meledak satu demi satu. Kemudian, semua ki darah mengembun menjadi Dewa Agung berwarna darah. Dewa Agung ini mengenakan pakaian kulit binatang, memegang tongkat sihir tulang kuno, dan kejahatan terpancar dari matanya. Ini adalah Dewa Penyihir Darah. Suatu wujud yang dipanggil melalui pengorbanan darah. Begitu Dewa Penyihir Darah muncul, dia menunjukkan kekuatannya yang paling menakutkan. Dengan sekali goyangan tongkat, gelombang ki darah menahan roda reinkarnasi yang sangat besar. Namun, ki darahnya juga terus terkikis. Bang! Raksasa abadi dengan mana terlemah tidak mampu menahan tekanan. Dengan jeritan memilukan, seluruh daging dan darahnya berubah menjadi abu, dan kemampuan ilahinya meledak. Para pelayan di samping pangeran ketiga mengorbankan nyawa mereka untuk melakukan pengorbanan darah, tetapi mereka tetap tidak mampu menahan roda reinkarnasi. Binatang buas yang keji. Pangeran ketiga sepenuhnya terkunci oleh kekuatan reinkarnasi. Bahkan jika dia merobek kehampaan, dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat roda reinkarnasi menghancurkan dirinya. Roda reinkarnasi yang besar itu mengunci seluruh kekuatan hidupnya, seolah-olah bermaksud untuk melemparkannya ke dalam reinkarnasi untuk dilahirkan kembali sebagai babi, anjing, atau binatang buas. Dalam amarahnya, pangeran ketiga menunjuk dengan jarinya, dan total 4 artefak Dao tingkat tinggi muncul dari tubuhnya. Salah satu dari 4 artefak Dao tingkat tinggi ini berubah menjadi naga langit yang besar, satu menjadi harimau yang ganas, satu menjadi burung api Vermilion Bird, dan satu menjadi kura-kura hitam. Inilah artefak Dao yang telah ia sempurnakan sendiri, para yang mulia roh 4 simbol. Masing-masing adalah artefak Dao tingkat tinggi, total ada 4. Ketika digabungkan dan digunakan dengan aura penciptaan miliknya, kekuatan mereka tak tertandingi. Dia menyemburkan napas aura penciptaan yang bergulir ke 4 simbol roh yang mulia. Mereka segera mengembang 100 kali lipat. Kekuatan di dalam mereka tidak hanya dahsyat tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi serta mengubah hukum. Artefak Dao tingkat tinggi sudah langka. Bahkan binatang suci seperti Taoti dan Kunpeng pun tidak memilikinya, hanya para master alam penciptaan yang dapat memurnikannya. Pangeran ketiga bahkan telah memurnikan 4 artefak sekaligus, dan itu adalah satu set. Selain itu, dengan alamnya, dia dapat sepenuhnya mengendalikan artefak Dao tingkat tinggi. Dengan masukan aura penciptaan, roh artefak terlindungi. Tidak peduli berapa banyak pil yang murni yang dimasukkan, tubuh roh artefak tidak akan rusak. Saat Fang Han mengaktifkan artefak Dao tingkat tinggi, saat ini ia hanya bisa membakar 30 juta pil yang murni sekaligus untuk membuatnya mengamuk. Jika lebih dari itu, roh artefak akan rusak atau bahkan binasa. Namun bagi pangeran ketiga, yang dilindungi oleh aura penciptaan, keadaannya sangat berbeda. Ratusan juta, bahkan 1 miliar pil yang murni keluar dari tubuh pangeran ketiga dan dimasukkan ke dalam 4 simbol roh yang terhormat. 4 simbol roh yang mulia, berkat kekuatan besar, lindungi wujudku, kemuliaan 10.000 orang suci, umur panjang yang mendalam dari roh yang mulia. Pangeran ketiga melantunkan puisi kuno sekali lagi dan melayangkan pukulan. Dikombinasikan dengan Dewa Penyihir Darah, dia menyerang roda reinkarnasi lagi. Semua usaha itu sia-sia. Melihat ini, Fang Han tersenyum dingin dan melangkah maju berulang kali. Bang bang bang. Dia mengayunkan telapak tangannya, dan gunung berapi besar muncul di udara. Bekerja sama dengan roda reinkarnasi, gunung itu menekan lagi, aku memiliki ki asal yang murni yang tak terbatas untuk mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi. Hanya dengan keterampilan kecil ini, kau berani menindas wanitaku. Saat dia berbicara, gunung berapi itu berubah menjadi wajah manusia yang dipenuhi amarah. Itu adalah kemarahan Kaisar Yan, jurus pamungkas dari kuali naga api Kaisar Api. Oh tidak! Pangeran ketiga mendongak. Saat kobaran api murka Kaisar Yan menyapu ke bawah, Dewa Penyihir Darah adalah yang pertama kali tercemar oleh api murni alam surgawi, tubuhnya mendesis saat terbakar. Para pelayan merong satu demi satu saat mereka juga tercemar, dan seketika menjadi petugas pemadam kebakaran. Adapun 4 roh yang mulia simbol, mereka masing-masing mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan ditarik kembali ke dalam tubuh pangeran ketiga.
Seluruh aura pangeran ketiga ditekan oleh satu pukulan ini. Bang 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 bang. Tersisa 7 bangsawan. Kecuali 3 ahli alam Yao Guang, Marquis Zhenwu, Marquis Ziwu, dan Marquis Zhanwu, yang nyaris tak mampu bertahan, bangsawan lainnya hancur satu demi satu. Tubuh mereka berubah menjadi bola-bola daging, melompat-lompat di antara ujung jari Fang Han saat terus dimurnikan. Marquis Gunlin, Marquis Xiaxian, Marquis Xisiang, Marquis Pingyao, Marquis Fumin. Melihat ini, pangeran ketiga ketakutan. 6 dari 9 markuisnya kini telah tewas. Kehilangan lebih dari setengah pasukannya akan membuatnya tidak mungkin menjelaskan dirinya sendiri saat kembali ke kekaisaran, kecuali jika dia membunuh Fang Han. Hanya dengan mendapatkan kunci dewa yang terpencil, kontribusinya akan sangat besar. Sayangnya, dia juga tidak memiliki artefak Dao tingkat tertinggi. Tentu saja, bahkan jika dia memiliki artefak Dao tingkat tertinggi, dia tidak akan mampu mengaktifkannya. Meskipun dia kaya, dengan sejumlah besar pil yang murni senilai 10 miliar, itu sama sekali tidak cukup untuk mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi. Terlebih lagi, artefak Dao tingkat tertinggi sangatlah langka. Bahkan sebagai pangeran ketiga kekaisaran, dia tidak memilikinya. Sekarang, dia hanya bisa ditindas dan dikalahkan oleh Fang Han. Aku harus membantu pangeran ketiga ini sedikit untuk membangun hubungan baik, agar aku bisa bertemu Xuan Wugu lagi di masa depan. Aku akan menyelamatkan pangeran ketiga ini dan segera pergi. Roh artefak panji pasang surut kaisar hitam tiba-tiba bertindak. Semburan air lemah menerjang masuk, mengalir deras seperti bima sakti yang pecah. Sungai surgawi meluap, air membanjiri dunia, 3.000 air lemah, berubah menjadi Dao. Panji pasang surut kaisar hitam dan kuali naga api kaisar api memiliki kekuatan yang serupa. Dengan bertindak tiba-tiba, mereka benar-benar menembus jauh ke dalam kobaran api murka kaisar Yan, mengurangi tekanan pada pangeran ketiga. Kesempatan bagus, pangeran ketiga akhirnya mendapatkan kesempatan ini dan tidak mempedulikan hal lain. Tiba-tiba, 4 simbol roh yang mulia, 4 artefak Dao tingkat tinggi, muncul kembali dari kepalanya. Bang 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 bang. Mereka benar-benar meledak sendiri. Ledakan satu artefak Dao tingkat tinggi saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah planet kecil, apalagi 4 sekaligus. Dalam sekejap, roda reinkarnasi benar-benar tergeser oleh ledakan itu, dan sebuah celah kecil muncul. Bagus, panji pasang surut kaisar hitam ini benar-benar membantuku. Pada saat itu juga, pangeran ketiga melakukan metode rahasia. Dengan beberapa lompatan dan tubuhnya yang berkelebat, dia benar-benar menyelinap keluar melalui celah itu. Panji pasang surut kaisar hitam. Tak kusangka kau membantu musuh. Sepertinya aku harus memurnikan roh artefak ini. Menekan sepenuhnya. Fang Han mengendalikan semuanya. Melihat ini, dia tidak terkejut tetapi tersenyum tipis, tubuhnya membesar. Wus, tubuhnya membesar hingga mencapai ukuran 10.000 kaki. Tubuh setinggi 10.000 kaki itu memperlihatkan 3.000 lengan, 3.000 mata, dan 5 kepala. Kemudian, sebuah rune berkelebat di setiap mata, dan setiap lengan membentuk segel tangan. Wujud raksasa ini menjulang di antara langit dan bumi, dan suara agung terpancar dari tubuhnya. Harapan akan kehidupan abadi, sungai takdir yang panjang, aku menjelajahinya untuk mencapai tepian terdalam. Saat Fang Han memperlihatkan wujud ini, kekuatan dahsyat penghancuran dan kelahiran kembali menyelimuti ruang seluas puluhan ribu mil. Semuanya membeku, hanya suaranya yang tersisa. Dia telah melakukan seni takdir kecil. Ini juga merupakan jurus mematikan yang telah dia pahami melalui 3.000 tahun meditasi dan kultivasi di dalam diagram mata air kuning. Begitu jurus takdir kecil dilepaskan, Fang Han secara bersamaan mengaktifkan 2 kemampuan ilahi lainnya. Penciptaan para dewa. Seni segel 33 surga. Wujud Dharma yang besar itu memiliki roda reinkarnasi yang berputar di atas kepalanya, dan kobaran api murka kaisar yang menyembur keluar dari antara alisnya. Meridian dari 3.000 tangan besar itu saling berjalin, tampak seperti kawat baja yang dipilin dari naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya Buddha itu dipenuhi dengan kekuatan. Wahai Kaisar Hitam, kau menolak jalan mudah dan memilih jalan sulit. Aku sudah menyuruhmu untuk tunduk pada Yan Shuitian, tetapi kau berani bersikap setengah hati dan bersikap angkuh. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Aku akan sepenuhnya memurnikanmu menjadi Ki Kaisar airku, seperti kuali naga api. Sekarang, kekuatanku benar-benar di luar imajinasimu. Dengan suara Fang Han yang agung dan wujudnya yang setinggi 10.000 kaki, dikelilingi oleh banyak harta karun dan terjalin dengan 3.000 jalan agung, dia langsung merebut panji pasang surut kaisar hitam dalam satu gerakan. Roh artefak panji pasang surut kaisar hitam merong berulang kali, tetapi sama sekali tidak bisa bergerak. Ia digenggam erat di telapak tangan Fang Han, diremas hingga uap air menyembur ke segala arah. Kaisar hitam, kaisar air, kekuatan asal 5 elemen, sempurnakan gelombang. Bahkan artefak Dao tingkat tertinggi pun harus ditaklukkan olehku, karena di dalam tubuhku terdapat jejak aura dari pecahan artefak ilahi penciptaan yang dapat menekanmu. Hancurlah untukku.
Kehendak yang sangat besar langsung memasuki roh artefak dari panji pasang surut Kaisar Hitam. Roh artefak dari artefak Dao tingkat tertinggi ini sama sekali tidak mampu melawan. Fang Han berlatih selama 3.000 tahun di diagram mata air kuning, akhirnya mengkonsolidasikan semua fondasinya. Kekuatan sihirnya meningkat ke tingkat yang luar biasa, dan dia mengembangkan kembali semua kemampuan ilahinya. Daging dan darahnya mulai berubah, dan pemahamannya tentang berbagai domain dan gua surga, seperti kerajaan para dewa, domain iblis abadi, tanah suci kebahagiaan tertinggi, dan samudra kekuatan naga, mencapai alam yang sangat tinggi. Dia kini hampir memahami aura penciptaan dan esensi sejati penciptaan. Sayangnya, dia disegel oleh Kaisar Manusia menggunakan metode rahasia, yang memungkinkannya mengumpulkan fondasi yang tebal sehingga pada saat-saat terakhir, dia dapat menggunakan aura penciptaan untuk memurnikan darah sejati Panu di dahinya dan meletakkan fondasi yang kokoh. Meskipun begitu, kultivasinya saat ini, bahkan tanpa menghitung kunci dewa terpencil, diagram mata air kuning, dan kuali naga api Kaisar Api, artefak Dao tingkat tertinggi ini, sudah cukup untuk menghadapi kultivator 1 atau 2 alam lebih tinggi darinya secara langsung. Dengan kunci dewa yang terpencil, diagram mata air kuning, kuali naga api Kaisar Api, dan banyak harta karun sihir lainnya, bahkan jika raksasa seperti Taois Hun Tian atau pemimpin sekte tertinggi sekte Tai di alam raja dunia datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Kaisar Dewa Doumu, dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak akan mampu menangkapnya dan dia bisa melarikan diri dengan leluasa. Jika dia melangkah lebih jauh ke alam berikutnya, itu akan menjadi lebih menakutkan. Jadi, kekuatannya sekarang kurang lebih setara dengan seorang master dari alam raja dunia. Pangeran ketiga, berbagai markuis, dan para raksasa tubuh abadi tidak akan mampu menandinginya. Jika panji pasang surut Kaisar Hitam berhadapan dengannya, ia juga akan menghadapi lebih banyak malapetaka daripada kebaikan. Diagram mata air kuning itu sudah menakutkan, begitu kekuatannya dipulihkan dan memiliki pasokan ki yang murni yang berkelanjutan, ia menjadi lebih menakutkan lagi. Jika alam Fang Han sekuat Kaisar Agung mata air kuning, bentuk fisik roda reinkarnasi dapat membunuh seorang dewa sejati hanya dengan sedikit putaran. Fang Han, mengapa kau harus menekan begitu keras? Aku tidak ingin bertarung denganmu, namun kau justru ingin menangkap dan memurnikanku. Di bawah cengkeraman 3.000 tangan besar Fang Han, roh artefak panji pasang surut Kaisar Hitam berjuang dengan sengit, tetapi sama sekali tidak mampu melawan kekuatan dahsyat Fang Han. Suara gemuruh roda reinkarnasi benar-benar menekannya. Terlebih lagi, di langit, seekor naga besar turun, berubah menjadi seorang pemuda jahat yang mengenakan jubah iblis Netherdeath, memancarkan lingkaran cahaya iblis untuk menariknya masuk. Ini adalah Yan. Sebagai roh artefak, Yan saat ini jauh lebih menakutkan dan kuat daripada sebelumnya. Selama 3.000 tahun kultivasi, Fang Han telah menghabiskan 3.000 triliun pil obat. Diagram mata air kuning telah lama memulihkan kekuatannya, dan kekuatan yang telah meningkat ke tingkat yang menakutkan, yaitu 100 miliar kuda berlari kencang. Di antara artefak Dao tingkat tertinggi, panji pasang surut Kaisar Hitam berada pada tingkat yang lebih lemah. Ia jauh lebih rendah daripada eksistensi yang mengagumkan langit seperti diagram mata air kuning, bahkan terdapat perbedaan di antara roh artefak. Dengan demikian, dalam satu pertukaran ini, dia telah ditindas. Saat ini, seberapapun kau bicara, itu tidak ada gunanya. Awalnya aku membiarkanmu pergi, berharap kau akan tunduk pada Yan Shuitian dan membantunya dengan segenap kekuatanmu. Sekarang, kau tidak hanya tidak membantunya, tetapi kau bahkan bersekongkol dengan musuh. Jika aku tidak berurusan denganmu, bukankah itu lelucon? Sekarang, aku akan menggunakan metode persatuan langit dan bumi untuk mengintegrasikanmu ke dalam ki penguasa air Kaisar Hitamku. Pada saat itu, kau tidak hanya tidak akan melawan, tetapi kau juga akan merasakan ekstasi yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tahu bahwa kekuatan sihir Yan Shuitian saat ini masih dangkal dan dia tidak dapat menaklukkan panji pasang surut Kaisar Hitam, jadi dia harus menekannya sendiri untuk saat ini. Namun, Yan Shuitian tidak bisa tanpa harta karun sihir yang ampuh. Fang Han tahu bahwa begitu dia maju ke alam penciptaan, dia dapat membuka lapisan ketiga kunci dewa yang terlantar. Pada saat itu, tidak akan ada kekurangan berbagai harta karun sihir yang ampuh. Terlebih lagi, dia akan membunuh semua kultivator di sini, termasuk pangeran ketiga, menjarah hukum Tao mereka, dan memasukkannya ke dalam tubuh Yan Shuitian, memungkinkan kultivasinya untuk maju dengan pesat. Sambil merebut panji pasang surut Kaisar Hitam, Fang Han menggunakan api dari kuali naga api Kaisar Api untuk membakarnya. Roh artefak dari panji pasang surut Kaisar Hitam diselimuti oleh kobaran api yang dahsyat, dan gelombang kekuatan reinkarnasi meresap ke dalam tubuh roh tersebut. Kemudian, Fang Han membuka mulutnya sekali lagi. Sebuah pagoda emas raksasa terbang keluar, itu adalah pagoda 8 divisi. Di atasnya terdapat 1 miliar iblis langit, 100.000 raja iblis langit yang telah berkultivasi hingga tingkat inti emas, 10 ahli tubuh abadi, 2 tetua agung,
dan banyak raksasa abadi yang melantunkan mantra bersama. Cahaya Zen keselamatan semesta agung yang sangat kuat bersinar di dahi wanita yang merupakan roh panji pasang surut Kaisar Hitam. Fang Han bahkan menunjuk dengan jarinya, dan kekuatan seni takdir kecil langsung mengenai tubuh roh artefak tersebut. Aku belum berdamai. Wanita berpakaian hitam itu menjerit nyaring, tetapi ia ditarik ke dalam kobaran api selangkah demi selangkah oleh Fang Han. Kemudian, seluruh panji berubah menjadi panji kecil sepanjang 3 inci dan masuk ke dalam tubuh Fang Han. Bagus, akhirnya aku berhasil menaklukkan panji pasang surut Kaisar Hitam. Sekarang, gabungkan air dan api. Murnikan darah sejati Panu, tembus segel kuas Kaisar Manusia, dan raih alam penciptaan sekaligus, melangkah ke tingkat kelima keabadian. Begitu dia menyatu dengan artefak Dao tingkat tertinggi dengan panji pasang surut Kaisar Hitam, Fang Han segera menyalurkannya ke dalam jurus tinju penguasa air Kaisar Hitam miliknya. Ki astral penguasa air segera mengalami banyak perubahan, pusaran air besar terbentuk di dalam ki astral penguasa air. Di tengah ki astral penguasa air itu, sebuah bola mata raksasa di kedalaman ombak memandang ke berbagai dunia, mewakili asal-usul air. Bersamaan dengan itu, saat Fang Han sepenuhnya menyatukan jurus penguasa air Kaisar Hitam, aliran air pelupakan di dalam diagram mata air kuning tiba-tiba tersentak. Tertarik oleh kekuatan yang luar biasa, ia terbang ke atas, seolah ingin sepenuhnya menyatu dengan ki astral penguasa air Kaisar Hitam. Sungai suci mata air kuning itu memiliki volume air yang sangat melimpah, setara dengan samudra. Tidak ada yang tahu seberapa dalam atau panjangnya karena berkelok-kelok melalui banyak ruang dalam diagram mata air kuning. Tetapi sekarang, setelah Fang Han memahami esensi sejati Kaisar Hitam penguasa air, dia benar-benar ingin memurnikan sungai suci mata air kuning ini sepenuhnya menjadi ki astral penguasa air miliknya untuk menjadikannya kekuatannya sendiri. Seberapa dahsyatkah ini? Itu sama saja dengan langsung memasukkan air dari seluruh samudra ke dalam tubuhnya, menelan lautan luas dalam sekali teguk. Para raksasa dari alam rahasia panjang umur memiliki kemampuan untuk memurnikan seluruh sungai. Untuk sungai besar seperti Sungai Long Yuan, seorang raksasa tingkat pertama dari alam rahasia panjang umur, alam panjang umur tak terhingga, dapat mencapai sumber aliran dan menggunakan sihir Tao untuk memurnikan sungai tersebut menjadi jimat selama beberapa tahun. Namun, Sungai Suci Mata Air Kuning adalah urat naga terbesar di seluruh dunia besar Xuan Huang, dikenal sebagai air pelupakan, dan tidak dapat dibandingkan dengan sungai biasa. Tindakan Fang Han memurnikan seluruh sungai sekarang adalah tindakan gila. Perubahan ekstrim langit dan bumi, rumus asal 5 unsur. Di dalam tubuh Fang Han, muncul nuansa transformasi yin dan yang serta perpaduan air dan api yang sesungguhnya. Di tengah jalinan air dan api ini, seni yin yang agung miliknya pun berubah sesuai dengan itu, membentuk diagram Taiji yin yang hitam putih. Air secara alami mewakili yin yang ekstrim, sedangkan api mewakili yang ekstrim. Kini, dengan perpaduan air dan api karya Fang Han, seni yin yang agung juga mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan sihirnya bangkit kembali, dan darah sejati Panwu di dahinya menjadi gelisah. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi. Setetes darah sejati Panwu di dahinya itu benar-benar meledak. Darah sejati Panwu, darah seorang dewa langit yang tidak dapat ia murnikan bahkan setelah 3000 tahun berlatih di diagram mata air kuning, akhirnya meledak. Pada saat panji pasang surut Kaisar Hitam dan kuali naga api Kaisar Api menyatu, panji itu benar-benar meleleh. Gelombang kekuatan mengalir melalui seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia telah membuka mata surgawi. Melihat keluar, 3000 mata mengintip menembus alam hampa, melihat intisari dunia ini. Intisari dunia ini terdiri dari berbagai hukum, miliaran hukum membentuk 3000 dao agung, berbagai karma, dan segala macam materi yang tidak dapat sepenuhnya dieksplorasi. Dao agung. Bentuk embrioniknya akhirnya memperlihatkan sedikit penampakan aslinya di hadapan Fang Han. Krek, krek. Aura pelindung dan kekuatan sihir di dalam tubuh Fang Han berubah menjadi aliran udara yang tak terlukiskan. Aliran udara ini berwarna kekacauan, tetapi bercampur di dalamnya adalah ki asal berwarna hitam dan putih, dan bahkan mengandung kemampuan untuk mengubah hukum. Ini adalah ki asal penciptaan. Dengan menggunakan ki asal penciptaan ini, seseorang dapat mengubah batu menjadi emas, air menjadi minyak, atau mengubah seseorang secara langsung menjadi babi atau anjing. Seseorang bahkan dapat membuat artefak Dao tingkat tinggi. Di bawah getaran ki asal penciptaan ini, sungai suci mata air kuning akhirnya mulai mendidih. Uap air yang tak terhitung jumlahnya menguap, dan untuk sesaat, kabut kuning memenuhi diagram mata air kuning. Akhirnya, setelah dipadatkan 1 triliun kali lipat, ia berubah menjadi jimat dan dimurnikan menjadi ki astral penguasa air Kaisar Hitam. Ledakan! Saat Fang Han memurnikan ki astral penguasa air ini, dia merasakan dirinya dan diagram mata air kuning menjadi terhubung erat, menjadi penguasa sejati diagram mata air kuning. Pada saat ini, Fang Han kembali maju, memasuki tingkat kelima alam rahasia panjang umur, alam penciptaan. Terlebih lagi,
darah Dewa Langit menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatan sihirnya mengalami peningkatan kualitas yang signifikan, dan umurnya pun meningkat drastis. Terutama jejak aura penciptaan yang ditinggalkan oleh sapuan kaisar manusia, yang tiba-tiba berubah menjadi aliran kekuatan sihir yang dahsyat dan tak tertandingi. Saat mengembun dan bergabung dengan aura penciptaan, hal itu menyebabkan tubuh Fang Han maju sekali lagi. Meskipun penciptaan dan penciptaan sama-sama menggunakan kata yang sama, keduanya sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Penciptaan hanyalah perubahan beberapa hukum kecil. Sedangkan penciptaan merujuk kepada pencipta seluruh langit dan bumi, alam semesta yang tak terbatas, dan alam itu sendiri. Bahkan para dewa langit yang telah mencapai batas kultivasi di alam abadi pun tidak dapat memahami penciptaan. Hanya eksistensi setingkat Taois Hongmeng, Buddha Raja Bebas Duniawi, Raja Suci Leluhur, dan Raja Abadi Penciptaan yang dapat memahami penciptaan. Itu adalah kekuatan alami dan agung yang ada di atas keabadian. Penyempurnaan kekuatan ilahi penciptaan yang agung ini dan darah sejati Panu menyebabkan kekuatan sihirnya, yang awalnya mendekati 200 miliar kuda berlari kencang, melonjak liar, jauh melampaui level tersebut, 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar, 800 miliar, 900 miliar. Akhirnya, angka tersebut berhenti di ambang 10.100 juta, yang setara dengan 1 triliun. 1 triliun kekuatan sihir, 1 triliun kekuatan sihir. Ini adalah kekuatan sihir tertinggi dari para ahli tak tertandingi dan raksasa super yang telah mengembangkan dunia mereka sendiri di alam raja dunia. Bahkan para ahli alam posisi surgawi pun tidak dapat menembus 1 triliun. Fang Han sangat terkejut. Dia tidak menyangka aura dari pecahan artefak ilahi penciptaan dan darah sejati Panu yang ditinggalkan oleh sapu kaisar manusia di tubuhnya begitu kuat dan dahsyat, bahkan lebih ampuh daripada pil abadi tak tertandingi manapun. Dia telah melangkah ke tingkat panjang umur 5, alam penciptaan. Terlebih lagi, kekuatan sihirnya jauh melampaui level alam penciptaan. Kultivator itu seharusnya, bahkan melampaui tingkat alam posisi surgawi, mendekati angka tingkat ke-7 kemampuan ilahi, alam raja dunia. Kekuatannya saat ini mendekati 1 triliun, yang merupakan angka yang menakutkan. 1 triliun mewakili pertanda dan keberuntungan antara langit dan bumi. Mencapai kekuatan 1 triliun sama artinya dengan mampu mengubah keberuntungan sendiri. Fang Han tidak pernah membayangkan bahwa secuil ki penciptaan dan darah sejati Panu dapat mengangkatnya hingga sejauh ini. Misteri ki penciptaan itu benar-benar melampaui langit dan memiliki keajaiban yang serupa dengan seni takdir kecil. 3.000 tahun pengolahan dan penumpukan yang pahit meledak sepenuhnya pada saat ini. Memasuki alam penciptaan, kekuatannya benar-benar terbuka, memungkinkannya untuk memurnikan artefak Dao tingkat tinggi. Tentu saja, meskipun kekuatan Fang Han mendekati seorang master alam raja dunia, pemahamannya tentang hukum jauh lebih rendah daripada alam raja dunia, atau bahkan alam posisi surgawi, dia belum memahami hukum posisi surgawi, apalagi hukum dunia. Namun, mengandalkan kekuatannya saat ini saja sudah cukup untuk meredam keributan tersebut. Di dalam sekte Yuhua, selain 3 orang suci Yuhua, bahkan Feng Bayu pun kemungkinan akan kesulitan untuk melawannya. Bahkan cermin kaisar surgawi pun tidak akan berdaya melawannya. Saat itu, Yan Shuitian merasakan sensasi yang berbeda. Saat ia berada dalam pelukan Fang Han, ketika Fang Han melakukan terobosan seketika, kekuatan yang sangat besar juga ditransmisikan ke tubuhnya. Untaian pemikiran dan wawasan mendalam tentang Dao abadi memasuki pikirannya, terdiri dari banyak realisasi mengenai hukum ruang. Bahkan ki asal kelahiran Fang Han sendiri membanjiri seperti gelombang pasang, menyebabkan tubuhnya sepenuhnya tenggelam dalam pemahaman kekuatan dan proses peningkatan. Panji pasang surut kaisar hitam di tangan Yan Shuitian tidak dapat lagi ditekan, Fang Han mengumpulkannya dan menggabungkannya ke dalam ki astral penguasa air kaisar hitam miliknya sendiri. Kekuatan Yan Shuitian akan berkurang sebagai akibatnya, tetapi Fang Han tentu saja akan mengimbanginya. Sangat buruk. Bencana, bencana. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan sihir pria ini sungguh menakutkan, sangat menakutkan. Dia berhasil menembus alamnya. Mengapa bahkan menembus alam penciptaan pun, mustahil untuk memiliki kekuatan sihir yang begitu dahsyat? Kekuatan sihirnya saat ini hampir bisa menyaingi kultivator alam raja dunia. Astaga, alam raja dunia adalah peringkat pangeran di kekaisaran cahaya suciku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jika ini terus berlanjut, kita benar-benar akan terkubur di sini tanpa harapan sama sekali. Astaga, ini kehendak surga untuk menghancurkan kita. Untuk benar-benar bertemu dengan makhluk aneh seperti itu. Lindungi pangeran ketiga. Pangeran ketiga adalah harapan kekaisaran kita. Sekalipun kita harus mengorbankan nyawa kita, kita harus menjaga keselamatannya. Saat ini, di samping pangeran ketiga, hanya 3 markuis yang tersisa yang mengeluarkan suara keputusasaan. Dari 9 markuis di samping pangeran ketiga, 6 telah dibunuh oleh Fang Han dan masih mengalami siksaan abadi. Hanya Markuis Zhenwu, Markuis Zhanwu,
dan Markuis Ziwu yang masih berjuang untuk bertahan hidup. Sementara itu, Xuanxia dan Xuanying, pria dan wanita di samping pangeran ketiga, berada di bawah perlindungan tetapi juga terluka parah, batuk mengeluarkan banyak darah. Napas mereka setipis sutra, dan mereka bisa terbunuh kapan saja. Para pelayan pangeran ketiga, para ahli tubuh abadi dan raksasa alam keabadian tak terhingga, tubuh mereka meledak satu demi satu. Mereka hancur berkeping-keping akibat fluktuasi kekuatan sihir Fang Han. Tubuh Fang Han kini telah membesar hingga setinggi 100.000 kaki. Banyak lengannya membentang di alam hampa, seolah siap merobek alam abadi. Pemandangan ini seperti dewa iblis penghancur dunia yang bangkit dari zaman kuno. Pangeran ketiga, apakah kau masih punya satu kesempatan lagi? Fang Han menatap pangeran ketiga dari atas. Senyum meremehkan dan angkuh muncul di wajahnya. Kemudian, 3.000 tangan masing-masing membentuk mudra dan mencakar ke bawah dengan ganas. Markuis Ziwu, Markuis Zhenwu, dan Markuis Zhanwu, ketiga Markuis itu, tidak mampu menahannya, dan tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Mereka langsung direbut oleh Fang Han. Daging, darah, hukum ruang, hukum waktu, dan berbagai harta karun sihir mereka jatuh ke genggaman Fang Han. Tiga tokoh yang telah mencapai alam You Guang dan memahami hukum waktu justru terbunuh begitu saja. Mereka hancur lebur sepenuhnya oleh satu genggaman Fang Han. Ketiga tokoh ini akan dianggap sebagai raksasa dan tokoh besar dimanapun di alam semesta. Seandainya Fang Han hanyalah seorang pengguna alam penciptaan biasa, kultivator, mustahil untuk mengalahkan mereka bertiga yang bergabung dengan mudah. Tapi kekuatan Fang Han saat ini mendekati 1 triliun. Kekuatan ini saja sudah membuat Ying Xiantian dan Su Xiwei merasa malu. Seluruh esensi dari ketiga Markuis itu terserap dalam satu genggaman oleh Fang Han. Kristal hukum ruang dan hukum waktu, yang dimurnikan melalui seni takdir kecil Fang Han dan kuali naga api Kaisar Api, langsung ditancapkan ke tubuh Yan Shuitian. Pada saat itu, Yan Shuitian hampir pingsan. Fang Han tiba-tiba mengeluarkan napas ki asal untuk melindunginya dan mengirimnya ke diagram mata air kuning. Aku akan mempercepat waktu di dalam diagram mata air kuning. Satu napas akan menjadi 1 tahun. Kau dapat dengan tenang memahami kristal hukum ruang dan hukum waktu ini. Setelah bertahun-tahun kultivasi yang pahit, kau akan melampaui alammu. Lebih jauh lagi, selama 3.000 tahun meditasi terpencilku, aku memahami puncak air dan juga menemukan beberapa pil abadi di gudang pil kunci dewa terpencil yang akan membantumu. Kultivasimu akan lebih cepat jika kau mengonsumsinya. Bagus, Fang Han. Dengan kristal hukum ruang dan hukum waktu, aku pasti akan mencapai alam yang luar biasa dan memegang kekuatan pemimpin sekte tertinggi Taiyi di masa depan. Yan Shuitian berkata dengan gembira. Begitu Yan Shuitian dikirim ke diagram mata air kuning untuk berkultivasi, Fang Han tanpa ragu langsung mencakar ke arah pangeran ketiga yang ketakutan. Ekspresi ketakutan muncul di wajah pangeran ketiga, ia sudah kehabisan akal. Menghadapi Fang Han yang begitu menakutkan, bahkan jika ia meningkatkan realm-nya lagi, itu akan sia-sia. Terobosan mendadak Fang Han, penaklukannya terhadap Panji Pasang Surut Kaisar Hitam, dan kekuatannya yang mendekati 1 triliun bukanlah hal yang bisa ia tandingi lagi. Namun, tepat saat cengkeraman Fang Han tiba-tiba turun, bayangan pangeran ketiga tiba-tiba lenyap. Bahkan para pelayan di sampingnya pun menghilang begitu saja. Apa ini? Tubuh Fang Han sedikit bergetar. Tanpa peringatan apapun, 3.000 lengannya dan 3.000 mata iblisnya menyusut, dan dia kembali ke wujud aslinya, berdiri di langit berbintang dan memandang ke suatu titik tertentu. Di matanya, seorang pria berpakaian emas muncul di udara. Ia memiliki bahu kurus, wajah muram, dan mata yang berkedip dengan cahaya keemasan samar. Pria ini tampak sebagian manusia, sebagian yao, sebagian dewa, dan sebagian iblis. Sebuah pusaran samar muncul di belakangnya. Dengan sedikit gerakan, pusaran itu tampaknya mampu membuat seluruh dunia bergetar bersamanya. Seorang master dari alam raja dunia. Jantung Fang Han berdebar kencang. Sagi Agung Mitian, Anda mengatakan betapa hebatnya Fang Han, sosok lain yang sebanding dengan Kaisar Agung Mata Air Kuning. Tetapi di mata saya, dia hanyalah seorang junior yang belum sepenuhnya dewasa. Dia sama sekali tidak waspada, saya menyelamatkan pangeran ketiga Kekaisaran Cahaya Suci dengan gerakan tiba-tiba, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Pria berpakaian emas ini tidak memandang Fang Han, melainkan berbicara pelan ke arah kehampaan. Kekosongan itu tiba-tiba bergetar, dan seorang wanita yang sangat cantik melangkah keluar. Meskipun dia menawan, ada aura mulia di antara alisnya, dan matanya memiliki kualitas yang halus dan seperti zen. Dia mengenakan pakaian merah muda yang disulam dengan gambar rubah putih kecil yang tampak lembut dan menggemaskan. Wahai bijak agung Cao Tian, putramu menderita kerugian di tangan Fang Han. Bagimu, sang ayah, untuk bertindak sendiri tampaknya bukanlah hal yang terhormat. Bagi kami, 8 bijak agung dari ras Yao, bertindak melawan junior seperti ini sungguh tidak dapat dibenarkan. Aku ingin tahu bagaimana kau akan menjelaskan dirimu kepada Raja Iblis Qiyuan di masa depan.
Begitu wanita itu muncul, dia menatap Fang Han. Kenapa aku harus menjelaskan apapun kepada Raja Iblis Qiyuan? Puluhan ribu tahun yang lalu, Raja Iblis Qiyuan sangat terkenal dan bahkan telah membunuh para dewa. Namun, dia terlalu percaya diri dan pergi ke pusat alam Buddha untuk menantang Raja Buddha pembebas dunia yang legendaris. Dia ingin menggunakan teori-teori iblisnya sendiri untuk berdebat dengan pihak lain, tetapi dia ditekan bahkan sebelum melihat wajah siapapun. Sekarang kekuatannya sangat berkurang, namun dia pergi untuk menantang alam Buddha lagi, dia akan mati cepat atau lambat. Pria berjubah emas itu, bijak agung Cao Tian, berkata dingin. Lagi pula, Fang Han ini sombong dan angkuh, tidak mengetahui ketinggian langit. Dia benar-benar berani menyinggung kekaisaran cahaya suci. Tidakkah dia tahu bahwa dunia agung cahaya suci berada di peringkat ke-10 di antara 3.000 dunia agung? Setelah menyinggung kekuatan seperti itu, dia pasti akan menghadapi pengejaran tanpa henti. Klan rubah Anda mungkin memiliki niat untuk berteman dengan Fang Han, tetapi dia adalah pembuat onar. Ada kemungkinan dia bahkan akan melibatkan klan rubah Anda ketika saatnya tiba. Jadi, mereka adalah Maha Bijak Mitian dan Maha Bijak Cao Tian, 2 dari 8 Maha Bijak dari ras Yao bawah tanah di dunia besar Wuji. Maha Bijak Mitian adalah seekor rubah, sedangkan Maha Bijak Cao Tian adalah Peng Agung bersayap emas. Fang Han terguncang saat ia melihat dengan jelas sosok seperti apa kedua pendatang baru itu. Maha Bijak Mitian pasti datang untuk mendapatkan segel semua makhluk yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Jidao. Setelah Fang Han memperoleh segel ini, dia memeliharanya di dalam diagram mata air kuning selama 3.000 tahun. Selama 3.000 tahun ini, 7 putri klan rubah terus menyempurnakan dan mencoba memahaminya, tetapi tanpa hasil. Awalnya, beberapa putri klan rubah berada di alam keabadian tak terhingga. 3.000 tahun setara dengan sepertiga dari umur mereka. Beberapa sudah berusia beberapa ribu tahun, dan setelah 3.000 tahun lagi, mereka akan menua dan meninggal. Untungnya, Fang Han memiliki banyak pil keabadian, beberapa di antaranya dapat meningkatkan umur seseorang hingga beberapa ribu tahun hanya dengan satu pil. Seperti pil Kaisar Langit Huayang. Mengonsumsi satu pil memberikan umur panjang hingga 5.000 tahun. Dengan dukungan pil abadi ini, para putri klan rubah ini tidak hanya tidak menua tetapi malah meningkatkan kultivasi mereka dan memperpanjang umur mereka secara signifikan. Pangeran ketiga, saya adalah Bijak Agung Cao Tian. Saya pernah bertemu dengan Raja Tianji dari Kekaisaran Cahaya Suci Anda. Anda seharusnya tahu nama saya. Saya menyelamatkan Anda hari ini. Anda harus ingat, orang yang ingin membunuh Anda bernama Fang Han, dan sektenya disebut Sekte Yuhua di dunia besar Xuan Huang. Dengan gerakan telapak tangannya, Bijak Agung Cao Tian membawa pangeran ketiga ke belakangnya. Jadi begitu, senior. Pangeran ketiga menatap Cao Tian Great Sage dan mengangguk, matanya berkilat penuh kebencian. Ketika aku kembali ke Kekaisaran Cahaya Suci, aku pasti akan melapor kepada Yang Mulia untuk menghancurkan dunia besar Xuan Huang. Aku akan mencabik-cabik Fang Han dan istrinya menjadi 10.000 keping. Begitukah? Fang Han juga mendengarnya. Kalau begitu, kau bisa menggunakan nyawamu untuk membayarnya. Saat berbicara, Fang Han justru mengabaikan Cao Tian Great Sage dan melayangkan pukulan telapak tangan ke arah pangeran ketiga. Fang Han benar-benar berani menyerang seorang petapa ras Yao seperti petapa agung Cao Tian, seseorang yang telah berkultivasi hingga alam raja dunia. Jelas bahwa kepribadiannya memang kasar dan liar, tidak takut pada langit maupun bumi, dengan sikap yang menganggap dunia tidak berarti apa-apa. Ketika Fang Han bergerak, bahkan Maha Bijak Mitian pun terkejut. Wanita dari ras rubah ini, seorang Maha Bijak dari ras Yao, mengalihkan pandangannya, berniat untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Biasanya, bagi makhluk setingkat Maha Bijak Mitian, setiap pikiran dapat mengantisipasi gerakan musuh. Namun, kekuatan Fang Han saat ini, setelah 3.000 tahun kultivasi yang berat, benar-benar terlalu dahsyat. Baru saja, dia bahkan telah menaklukkan panji pasang surut Kaisar Hitam, dan semua akumulasinya telah berubah menjadi kekuatan. Dia telah naik ke alam penciptaan, memahami hukum penciptaan, dan menggabungkan ki penciptaan dan darah sejati Panu. Dengan kekuatan yang mendekati 1 triliun, tingkat kultivasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dia manipulasi. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan seni takdir kecil Fang Han juga meningkat pesat. Dengan setiap kenaikan tingkat alam, kekuatan seni takdir kecil dapat meningkat ke level yang sangat dahsyat. Seni takdir kecil membuat siapapun tidak mungkin menghitung keberadaannya, termasuk apa langkah selanjutnya atau di mana dia berada saat ini. Oleh karena itu, Maha Bijak Mitian tidak menyangka Fang Han akan tiba-tiba menyerang pada saat ini. Pusaran langit dan bumi, murka Kaisar Yan, roda reinkarnasi, Yin dan Yang, 5 elemen, inti takdir, kekuatan agung Panu, 99 tertinggi. Telapak tangan Fang Han menyerang ke arah Cao Tian Great Sage. Di tubuhnya, sebuah sungai sepanjang 108.000 mil tiba-tiba muncul, melintasi langit berbintang dengan gelombang yang mengamuk.
Bahkan sungai surgawi yang sebenarnya pun tampak pucat dibandingkan dengan sungai ini. Lebih jauh lagi, sebagian besar kekuatan pasang surut ruang waktu di langit dan bumi terus ditambahkan ke sungai sepanjang 108.000 mil ini, membuat kekuatannya melonjak. Secara khusus, meskipun sungai itu tampak seperti kumpulan gelombang yang bergulir di permukaan, pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa gelombang-gelombang itu terdiri dari banyak dewa air. Dewa-dewa air yang besar itu memegang trisula dan berdiri di puncak gelombang, menerjang ke depan dan mewujudkan berbagai hukum air. Ini adalah metode serangan paling dahsyat dari panji pasang surut Kaisar Hitam, vortex langit dan bumi, yang, seperti meriam petir kuno abadi, merupakan kartu truf paling ampuh dari artefak Dao tingkat tertinggi. Awalnya, bahkan wanita berpakaian hitam yang merupakan roh artefak dari panji pasang surut Kaisar Hitam pun tidak dapat melakukannya, tetapi sekarang Fang Han memiliki kunci dewa yang terpencil, dia bisa. Terlebih lagi, kekuatannya melonjak, jauh melampaui artefak Dao tingkat tinggi. Sejalan dengan sungai panjang, vortex langit dan bumi, ini, terdapat sungai panjang lainnya. Itu adalah sungai api, murka Kaisarian. Sungai api itu juga memiliki panjang 108.000 mil. Di dalamnya terdapat aliran magma yang deras. Di sungai api ini, uap mengepul, dan dewa-dewa api raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dewa-dewa api itu memegang panji-panji api dan juga menampilkan hukum api, menyebabkan 100.000 mil dari alam hampa meledak dengan panas. Sebuah planet kecil yang tidak jauh dari Fang Han menunjukkan tanda-tanda mencair. Beberapa meteor raksasa, di bawah pengaruh daya ledak ini, meleleh satu demi satu, bahkan berubah menjadi arus gas. Kedua sungai ini sama-sama memiliki panjang 108.000 mil, satu sungai air dan yang lainnya sungai api, tetapi di atas kedua sungai itu, roda reinkarnasi masih berputar. 72 bayangan iblis di atasnya menggerakkan roda, menyelimuti seluruh ruang waktu, memutar dan merotasinya, memiliki kemampuan untuk membentuk planet dan menciptakan domain bintang. 3 artefak Dao tingkat tertinggi diaktifkan bersamaan, dan kekuatan dahsyat mereka sepenuhnya dilepaskan. Bahkan seorang ahli alam Hundong pun dapat sepenuhnya mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi, tetapi mustahil bagi mereka untuk mengaktifkan 3 artefak Dao tingkat tertinggi sekaligus. Namun, Fang Han dapat melakukannya sekarang. Memiliki kunci dewa terpencil membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Cao Tian Great Sage adalah seorang ahli alam raja dunia. Melihat gerakan Fang Han, yang mendominasi langit dan bumi dan secara langsung mengaktifkan kekuatan 3 artefak Dao tingkat tertinggi, ia mendapati dirinya sama sekali tidak dapat melarikan diri saat ini dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Wujud aslinya adalah Peng Agung bersayap emas. Dalam hal kecepatan, ia adalah nomor 1 di antara Raja Yao. Tetapi saat ini, kecepatan tidak berguna. Kekuatan 3 artefak Dao tingkat tertinggi sepenuhnya menyegel alam void, berubah dalam berbagai cara, setiap upaya untuk menghindar akan membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Harta karun tertinggi Cao Tian, menjelajahi alam semesta. Pada saat ini, Cao Tian Great Sage benar-benar menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Tiba-tiba, dengan gerakan tubuhnya, sepasang sayap muncul dari punggungnya. Sepasang sayap emas murni ini dilapisi rune emas gelap yang mulia. Sayap itu hanya sepanjang 3 kaki, tetapi dengan sedikit getaran, badai menyapu bintang-bintang, membentang ratusan ribu mil. Itu adalah badai emas murni, warna anginnya seperti emas. Warna angin itu sebenarnya keemasan. Belum diketahui badai jenis apa itu. Sepasang sayapnya sebenarnya juga merupakan artefak Dao tingkat tertinggi. Namun, tampaknya sayap tersebut belum sepenuhnya matang dalam kultivasinya, termasuk dalam tingkat semi tertinggi. Namun, di dalam tubuhnya, sebuah dunia yang sangat besar sedang beroperasi, dan aliran kekuatan dunia yang bahkan Fang Han pun tidak dapat pahami sedang dicurahkan ke sepasang sayap ini. Bantuan yang diberikan kekuatan dunia kepada artefak Dao tingkat tertinggi tidak tertandingi oleh bantuan yang diberikan oleh orang-orang di alam biasa. Dalam sekejap, kekuatan sayap-sayap itu meningkat pesat. Badai emas bertabrakan hebat dengan roda reinkarnasi, sungai api, dan sungai air. Badai yang mampu menghancurkan sebuah galaksi meletus di titik tabrakan antara keduanya. Xuan Ying dan Xuan Xia, bahkan pangeran ketiga, yang dilindungi di balik bijak agung Cao Tian, tubuh mereka hancur total oleh kekuatan ledakan ini. Bahkan hukum ruang dan berbagai harta karun sihir di dalam tubuh mereka pun hancur berkeping-keping. Xuan Ying dan Xuan Xia menjerit saat ki asal dan jiwa mereka lenyap menjadi ketiadaan dalam benturan tersebut. Hanya pangeran ketiga, yang telah berkultivasi hingga alam penciptaan, yang jiwanya tetap utuh meskipun tubuhnya hancur. Namun, dia juga berada di ambang kehancuran, dengan hanya lapisan tipis ki asal yang membungkus hukumnya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tunduk pada takdir, takdir menggerakkan penciptaan, dan penciptaan membentuk alam. Di tengah bentrokan ini, suara agung Fang Han terdengar. Ki asal yang tersisa dari pangeran ketiga direbut oleh kekuatan misterius. Pada saat berikutnya, berbagai hukum kultivasi yang terkandung dalam jiwa pangeran ketiga semuanya digenggam di tangan Fang Han.
Dan di angkasa, badai-badai itu berangsur-angsur mereda. Wahai Cao Tian, meskipun kau telah berkultivasi hingga alam Raja Dunia, kau tetap tidak bisa melindungi bocah ini. Kau benar-benar berpikir bahwa dengan melindunginya di belakangmu, dia akan aman sepenuhnya. Kukatakan padamu, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi orang yang ingin kubunuh, Fang Han. Bahkan seorang ahli alam Raja Dunia pun tidak. Fang Han menatap Cao Tian Great Sage dan berbicara dengan bangga. Di langit berbintang, tubuh Cao Tian Great Sage tidak menunjukkan kerusakan apapun. Dia baru saja menghancurkan gabungan kekuatan 3 artefak Dao tingkat tertinggi milik Fang Han. Bahkan, kekuatannya masih sedikit unggul, tetapi orang yang seharusnya dia lindungi telah ditangkap dan dibunuh oleh Fang Han yang memanfaatkan situasi tersebut. Dia merasa telah kehilangan muka, sebenarnya, dia telah kehilangan satu langkah. Junior, kau mencari kematian. Ekspresi keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Cao Tian Great Sage, seolah-olah dia akan segera membunuh seseorang dan membalikan segalanya. Tepat saat itu, Maha Bijak Mitian bergerak sedikit, menempatkan dirinya di antara Fang Han dan Maha Bijak Cao Tian. Dia tertawa terbahak-bahak seperti dentingan lonceng perak. Yu Chao, kau harus mengakui sekarang bahwa Fang Han bukan lagi junior, kan? Dia adalah raksasa langit dan bumi, hegemon langit berbintang, yang sepenuhnya mampu bersaing dengan alam Raja Dunia. Dengan bergabung dengannya, rasiau kita dapat mengamankan tempat di dunia besar Wuji. Bagaimana menurutmu? Sang Bijak Agung Cao Tian mendengus dingin, menatap Fang Han lalu ke Bijak Agung Mitian. Jika aku bersikeras menyerang junior ini hari ini dan kau juga ingin ikut campur, saat ini, segel ras rubahmu yang melindungi semua makhluk ada pada junior ini. Kurasa dia tidak akan serta-merta menyerahkannya. Bahkan sekarang, kau masih memanggilku junior? Di dunia kultivasi, baik itu manusia, iblis, Buddha, dewa, atau rasiau, kekuatan dihormati di atas segalanya. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, kita berada di posisi yang sama. Jika kau bersikeras untuk bertarung, mari kita bertarung sampai langit dan bumi terbalik. Apa kau pikir aku, Fang Han, takut padamu? Suara Fang Han mengguncang langit dan bumi, bergoyang sesuka hati, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Semangat kepahlawanannya melambung ke langit, tanpa rasa takut. Hahaha, memang benar, seorang pahlawan lahir dari generasi muda. Yang Mulia Monster Jurang Merah tidak salah menilaimu. Awalnya kami mengira Yang Mulia Monster Jurang Merah memasang taruhan jangka panjang karena kultivasinya kacau atau perhitungannya salah ketika ia tertarik padamu. Tapi sekarang tampaknya realmnya telah meningkat. Dalam waktu sesingkat ini, kau sudah bisa berdiri sejajar dengan kami. Dengan ledakan tawa keras, alam void kembali terbelah, dan seorang pria kekar melangkah keluar. Bersama pria ini ada 5 sosok lainnya, masing-masing adalah Bijak Yao Agung yang mengguncang langit dan bumi. Sang Bijak Agung Lai Tian, Gajah Putih, melihat pria bertubuh kekar itu, tatapan Maha Bijak Mitian bergeser saat ia mengenalinya. Keenam pendatang baru itu semuanya adalah bijak ras Yao. Di antara mereka, pria bertubuh kekar itu adalah seorang bijak Yao yang tak terkalahkan yang dibudidayakan dari Gajah Putih bertaring 6. Ia dikenal sebagai Maha Bijak Lai Tian, yang berarti kekuatannya dapat merobek langit. Di antara banyak Maha Bijak ras Yao, kekuatan sihirnya sangat besar, menempati peringkat pertama. Sementara Cao Tian Great Sage hanya nomor 1 dalam hal kecepatan. Maha Bijak Mitian adalah nomor 1 dalam hal transformasi. Para bijak Yao lainnya masing-masing memiliki keahliannya sendiri. Mereka mendominasi dunia yang luas dan menjelajahi alam semesta, tanpa ada seorang pun yang mampu melakukan apapun terhadap mereka. Terakhir kali, dalam diagram tanpa batas purba, mereka semua mampu mundur dengan selamat, bahkan artefak abadi pun tidak mampu menghentikan mereka. Kalian semua datang pada waktu yang tepat. Harta karun bela diri surgawi kini benar-benar jatuh ke tangan junior ini, Fang Han. Mari kita serang bersama, bunuh dia, dan kita pasti akan dapat membagi harta karun tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, kata Cao Tian Great Sage sambil mengangkat bahunya. Sahabat Agung Cao Tian, apakah kau bertekad untuk menentangku? Kukatakan padamu, mereka yang menentangku tidak akan menemui akhir yang baik, seluruh keluarga mereka akan dimusnahkan, kata Fang Han dengan bangga. Jika orang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Jika mereka melakukannya, aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Putra-putramu, cucu-cucumu, keturunan Yao, istri-istrimu, dan selir-selirmu, aku akan membunuh mereka semua. Apakah kau percaya aku berani? Atau kau pikir aku hanya mengancammu? Fang Han tahu bahwa berurusan dengan ras Yao semacam ini, sama sekali tidak mungkin untuk berunding dengan mereka seperti halnya dengan sekolah Dao abadi. Ras Yao memprioritaskan kelangsungan hidup yang terkuat, hanya dengan menjadi lebih kejam seseorang dapat berdiri di puncak rantai makanan. Juru muda Fang Han, kau berani mengancamku. Sang Bijak Agung Cao Tian hampir saja mengamuk mendengar kata-kata Fang Han, namun ia tidak bergerak. Sebaliknya, seluruh wujudnya berubah saat sepasang sayap emasnya mengepak sekali lagi.
Seolah-olah ia akan menyerang kapan saja. Dalam satu gerakan itu, semua orang merasa seolah-olah bijak agung Cao Tian yang menakutkan ini dapat muncul di mana saja dan kapan saja, seolah-olah ia dapat berteleportasi menembus ruang kosong. Dia telah mencapai alam raja dunia dan dapat memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi. Namun, seorang ahli alam raja dunia hanya dapat memurnikan setengah dari artefak Dao tingkat tertinggi. Untuk benar-benar menyelesaikannya, mereka harus mencapai tingkat ke-8 keabadian, alam Hundong. Oleh karena itu, saat ini dia sedang menyempurnakan sepasang sayapnya menjadi artefak Dao tingkat tertinggi, tetapi dia masih jauh dari keberhasilan, itu baru tingkat semi-U tertinggi. Tentu saja, Kaisar Wanita Doumu telah menyempurnakan artefak Dao tingkat tertinggi, bintang Doumu Xuanming, tetapi dia berasal dari ras dewa, berbeda dengan manusia. Ras dewa memiliki kemampuan khusus. Meskipun demikian, seorang master alam raja dunia telah mengolah dunianya sendiri dan memiliki kekuatan dunia. Mereka memang tak tertandingi oleh orang biasa. Lebih jauh lagi, Cao Tian Great Sage memiliki beberapa teknik rahasia. Begitu dia menggunakannya, dia yakin dapat melukai dan menekan Fang Han dengan parah. Lagi pula, alam Fang Han 2 peringkat penuh lebih rendah darinya, dan hukum Dao Agung yang telah diperolehnya jauh lebih sedikit daripada miliknya. Dia adalah seorang bijak agung dari ras Yao dengan status bangsawan. Kapan dia pernah diancam dengan pembantaian seluruh keluarganya? Junior, kau ingin memusnahkan seluruh klanku? Kalau begitu, aku akan mengambil tindakan pencegahan dan memusnahkan klanmu terlebih dahulu. Begitukah? Klan saya saat ini berada di bawah perlindungan Kaisar Manusia Kuas. Jika Anda mampu mengalahkan Kaisar Manusia Kuas, silakan saja. Selain itu, saya lupa memberitahu Anda, Kaisar Manusia Kuas telah mencapai alam persatuan langit dan bumi. Ditambah lagi, saya memperoleh pecahan artefak ilahi penciptaan di perbendaharaan bela diri surgawi. Setelah memurnikannya, kultivasinya kini telah mencapai tingkat dewa sejati. Saya rasa tidak mustahil baginya untuk menghancurkan Anda sampai mati sesuka hatinya. Fang Han mencibir berulang kali. Ekspresi Cao Tian Great Sage berubah setelah mendengar ini. Memang benar, Fang Han telah mendapatkan dukungan dari Kaisar Manusia dan berkuasa atas semua orang di Sekte Yuhua. Kami telah menerima kabar tentang hal ini. Selain itu, selama perolehan harta karun di perbendaharaan bela diri surgawi kali ini, pengaruh Kaisar Manusia mengguncang keempat penjuru, semua orang tahu Fang Han memiliki senjata mematikan seperti itu. Sebuah pecahan dari artefak ilahi penciptaan? Itu adalah harta karun yang bahkan seorang dewa abadi pun mungkin tidak akan pernah melihatnya. Hanya tokoh-tokoh yang telah memahami penciptaan yang dapat memurnikan artefak ilahi penciptaan, bahkan raja-raja surgawi yang mengagumkan di alam abadi pun tidak dapat melakukannya. Jika itu benar-benar pecahan dari artefak ilahi penciptaan, maka setelah dimurnikan oleh Kaisar Manusia, itu akan benar-benar luar biasa. Itu menjelaskan mengapa Fang Han baru berkultivasi hingga alam penciptaan namun memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar, mendekati 1 triliun. Kemungkinan besar itu adalah efek dari ki penciptaan. Dengan dukungan luar biasa dari Kaisar Manusia, anak laki-laki ini sekuat gunung. Kuas Kaisar Manusia memiliki potensi kemajuan yang sangat besar. Jika suatu hari nanti benar-benar menjadi artefak abadi dan kemudian berharap menjadi artefak ilahi ciptaan, ia akan menjadi makhluk tertinggi bahkan di alam abadi. Urusan alam abadi terlalu jauh bagi kita. Meskipun kita menjelajahi beberapa dunia besar, kita mungkin hanya menjadi tokoh kecil ketika mencapai alam abadi. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu yang agung. Tokoh-tokoh seperti Yang Mulia Abadi Panwu dan Kaisar Agung Mata Air Kuning mencapai tingkat Raja Surgawi saat masih berada di dunia sekuler. Mereka adalah raksasa bahkan setelah naik ke alam abadi, berdiri di atas semua dewa abadi. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana mereka berkultivasi. Tapi bagaimana dengan Fang Han sekarang? Sebuah aliansi? Hanya sebuah aliansi. Fang Han ini memiliki keberuntungan yang besar, dan yang lebih penting, dia dilindungi oleh banyak kekuatan. Dengan bergabung dengannya, ras Yao kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Terlebih lagi, dia telah memperoleh kunci dewa yang terpencil. Siapa yang tahu berapa banyak pil yang murni yang dimilikinya? Ini akan memainkan peran utama dalam kemakmuran ras Yao kita. Bukankah alasan Istana Bintang Wuji dapat memelihara begitu banyak murid adalah karena lautan yang murni mereka? Jika ras Yao kita memiliki cukup pil yang murni, kita juga dapat menduduki semua sumber daya dunia besar Wuji. Setelah kita memperoleh asal dunia, ras Yao kita para murid dapat pergi ke permukaan untuk mendapatkan pengalaman dengan mengurungkan niat di Istana Bintang Wuji. Para murid seperti ternak, membunuh mereka dan mengambil kekayaan alam mereka. Aku penasaran apakah Fang Han ini akan memberi kita pil yang murni. Selama ada cukup tunjangan, dia pasti akan melakukannya. Melihat ketegangan antara Fang Han dan Sang Bijak Agung Cao Tian, banyak bijak agung ras Yao juga terlibat dalam diskusi, pikiran ilahi mereka saling berkomunikasi saat gelombang kekuatan dunia menyapu alam void. Baiklah, semua orang adalah teman,
jadi mengapa bersikap seperti ini? Jika bukan demi biksu, maka demi Buddha, bijak agung Cao Tian, Anda tidak boleh gagal menghormati senior Qi Yuan, bukan? Bijak agung Lai Tian, sang bijak Yao Gajah, melangkah maju. Antara para kultivator, hanya ada kepentingan abadi, tidak ada permusuhan abadi. Dalam perjalanan waktu yang panjang, semua kebencian seperti sungai besar yang mengalir pergi. Hanya kelanjutan kekuatan hidup yang abadi. Lebih jauh lagi, teman kecil Fang Han dan bijak agung Cao Tian, kalian berdua hanya sedang berbenturan ego. Sagi agung Lai Tian benar. Fang Han tertawa terbahak-bahak. Aku bukan orang yang suka bertengkar dengan orang lain. Jika kita bisa menyelesaikan perselisihan kita, itu akan menjadi yang terbaik. Mengapa membiarkan pertengkaran dan pembunuhan merusak keharmonisan kita? Fang Han, apakah artefak Dao tingkat tertinggi penjaga sektras kita, segel semua makhluk, ada di tanganmu? Tanya Maha Bijak Mitian tiba-tiba. Oh, Maha Bijak Mitian, Anda sudah bisa memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi sendiri. Mengapa Anda masih menginginkan segel semua makhluk? Selain itu, segel semua makhluk ini telah kehilangan roh artefaknya dan kekuatannya sangat berkurang. Roh artefak baru harus dipadatkan sebelum dapat melepaskan kekuatannya. Fang Han tidak ingin mengembalikan artefak Dao tingkat tertinggi ini kepada ras rubah. Perlu diketahui bahwa kualitas segel semua makhluk sebanding dengan diagram mata air kuning. Di antara artefak Dao tingkat tertinggi, ia berada pada level yang sama dengan kota guntur dahsyat dan janin primordial kekacauan. Selama diintegrasikan dengan hukum Dao abadi, ia dapat berubah menjadi artefak abadi. Siapa yang mau memberikan artefak Dao tingkat tertinggi seperti itu? Terutama karena Kaisar Agung Jidao, yang memegang garis keturunan ortodoks dari dunia besar Wuji, adalah sosok yang setara dengan 3 kaisar kuno. Artefak Dao tingkat tertinggi yang ia sempurnakan, segel semua makhluk, jelas setara dengan cermin Kaisar Surgawi, kitab Kaisar Bumi, dan kuas Kaisar Manusia. Hanya saja kekuatannya belum sepenuhnya dilepaskan. Segel semua makhluk, itu pasti menyembunyikan rahasia besar di dalamnya. Meskipun aku bisa memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi, bagaimana mungkin artefak itu bisa dibandingkan dengan segel kekaisaran Kaisar Agung Jidao? Mata Maha Bijak Mitian berkedip, sudah tahu bahwa Fang Han tidak ingin menyerahkan segel semua makhluk. Saudara Taois Fang Han, aku tahu kau telah bekerja keras untuk merebut segel semua makhluk dari Raja Dewa yang terpencil. Namun, saat ini kau memiliki banyak artefak Dao tingkat tertinggi yang bahkan tidak dapat kau gunakan secara efektif. Mengapa tidak menjalin ikatan karma yang baik dengan ras rubahku? Lebih jauh lagi, kau tidak dapat melepaskan kekuatan segel semua makhluk, dan segel itu mengandung tanda Kaisar Agung Jidao yang bertentangan dengan teknik kultivasimu. Itu lebih cenderung menghambat kultivasimu. Yang perlu kau lakukan sekarang untuk seni 5 elemen agungmu adalah mendapatkan 3 artefak Dao tingkat tertinggi lainnya dari perbendaharaan mata air kuning, palu kayu raksasa Kaisar Sang, pedang penekan roh 5 puncak, dan pedang pemutus langit pembunuh abadi. Integrasikan semuanya secara menyeluruh ke dalam Ki Astral Kaisar Kayu, Ki Astral Penguasa Bumi, dan Ki Astral Kaisar Emasmu. Setelah kelima artefak Dao tingkat tertinggi dan seni 5 elemen agung disatukan, kultivasimu dapat melambung kembali, memungkinkanmu untuk memandang langit dan bumi dan melampaui kita semua, untuk menjadi hegemon sejati. Jika kau membunuh Shu Siwi dan mendapatkan buku Kaisar Buminya, diagram mata air kuningmu dapat berevolusi menjadi artefak abadi. Dibandingkan dengan itu, segel kekaisaran Kaisar Agung Jidao hanyalah sesuatu yang tidak berarti. Apa? Ras rubah bisa membantuku mendapatkan harta karun di perbendaharaan mata air kuning. Fang Han tersenyum tipis, tetapi pikirannya terus menghitung. Memang, sekarang setelah dia memperoleh harta karun bela diri surgawi, tujuan selanjutnya adalah harta karun mata air kuning. Fang Han harus memperoleh 3-5 elemen lainnya. Ia mengambil artefak Dao tingkat tertinggi dari perbendaharaan mata air kuning dan memurnikannya menjadi seni 5 elemen agung untuk menjadi benar-benar kuat dan melindungi dirinya sendiri ketika bencana besar ras ilahi tiba. Bencana besar ras ilahi bukanlah masalah kecil. Selain para ahli setingkat Kaisar Dewa Doomu, beredar rumor bahwa ada Kaisar Dewa yang memimpin mereka dari balik layar. Apa itu Kaisar Dewa? Itu adalah eksistensi yang setara dengan Dewa Abadi. Bahkan Kaisar tertinggi surga pun mungkin tidak akan mampu menandinginya. Jika Fang Han tidak mempersiapkan diri sejak dini, dia pasti akan binasa. Apalagi karena ras dewa sudah mengincarnya, dia akan mati lebih cepat tanpa persiapan. Jika dia bisa mendapatkan harta karun Yellow Springs, segalanya akan jauh lebih mudah. Memang, Tumi sangat masuk akal, kata sang bijak agung Lai Tian, sang bijak gajah. Aku tahu kau menyimpan dendam pada Shu Siwi, dan aku juga tahu bahwa hanya diagram mata air kuningmu yang dapat menjadi kunci untuk membuka harta karun mata air kuning. Kami berharap dapat bekerja sama denganmu, bagaimana kalau kita membunuh Shu Siwi bersama-sama dan mengambil kitab Kaisar Bumi serta berbagai harta karun di harta karun mata air kuning. Begitukah?
Fang Han tertawa dingin dalam hatinya, meskipun ia tidak menunjukkannya di permukaan. Bekerja sama dengan kalian, anggota ras Xiao, sama saja dengan meminta kulit harimau. Pada waktunya tiba, aku pasti akan berakhir tanpa apapun. Semua orang menginginkan artefak abadi, apakah kalian benar-benar akan memberikan buku Kaisar Bumi itu kepadaku secara cuma-cuma? Itu mustahil. Kalian pasti ingin membunuhku bersama dia, mengambil artefak abadi, dan kemudian sepenuhnya menentang istana bintang Wuji untuk berdiri sejajar dengan mereka. Pikiran Fang Han jernih sekali. Aku ingin tahu apa pendapatmu, Taois muda Fang Han? Tentu saja, kerja sama kita juga memiliki dasar. Karena kau adalah penerus Kaisar Agung Mata Air Kuning, kau berhak mendapatkan harta karun mata air kuning. Kau juga dapat menjalin hubungan yang erat dengan ras Xiao kami. Aku, Gu Yunbeng, akan memimpin dan bertindak sebagai mak comblang untuk Tumi, membiarkan ketujuh putri ras rubah menikahimu sebagai selir untuk melayanimu dan membiarkanmu menikmati kehangatan dan kelembutan. Bagaimana dengan aliansi pernikahan ini? Seorang Yaosagi melangkah maju. Yaosagi ini adalah seorang lelaki tua berpakaian putih, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya putih. Dia tampak sehalus seorang immortal dan tidak memiliki sedikit pun ki iblis, tampak seperti seorang kultivator manusia biasa. Sang bijak agung Beng Tian. Sang bijak agung Lai Tian, gajah putih itu, mundur sedikit, seolah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada sang bijak agung Beng Tian. Fang Han bahkan tidak bisa membedakan monster macam apa sebenarnya wujud asli sang bijak agung Beng Tian. Sang bijak agung Beng Tian, Gu Yunbeng. Ini adalah cara terbaik. Kita semua di ras Xiao tahu bahwa ketujuh putri maha bijak Mi Tian masing-masing sangat sombong. Mereka ingin menikahi tokoh pahlawan, tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun di ras Xiao kita yang layak untuk ketujuhnya. Namun, Tuan Muda Taois Fang Han, kekuatanmu sekarang cukup untuk memandang ke langit, aliansi pernikahan akan menguntungkan kedua belah pihak. Gu Yunbeng berkata dengan tenang. Apa? Apa yang kau katakan? Persekutuan pernikahan? Dengan tujuh putri dari ras rubah? Hati Fang Han sedikit terguncang, dan alisnya sedikit berkerut. Omong-omong, meskipun sihir Taoisnya mendalam, dia sama sekali tidak terobsesi dengan wanita. Tentu saja, bukan hal yang aneh bagi para praktisi untuk menyukai wanita, terutama mereka yang berasal dari jalan iblis. Kaisar iblis manapun akan memiliki 3.000 selir, menikmati lebih banyak daripada kaisar dunia sekuler sekalipun, mengambil sesuka hati untuk memanen dan melengkapi yin dan yang. Bahkan para penguasa Dao abadi tertinggi pun memiliki banyak orang kepercayaan wanita. Anak-anak perempuanku, keluarlah. Maha bijak Mi Tian tiba-tiba bergerak dan melambaikan tangannya. Dari dalam diagram mata air kuning, ketujuh putri itu tampak menerima semacam panggilan dan terbang keluar, meskipun mereka tidak dapat membawa segel semua makhluk bersama mereka. Fang Han pun tidak menghentikan mereka. Ketujuh putri itu terbang keluar serentak. Melihat maha bijak Mi Tian, mereka semua dengan gembira berkata, "Ibu," dan segera terbang mendekat. Kemudian, melihat tujuh bijak ras Xiao lainnya hadir, mereka langsung terkejut. Kedelapan tetua ras Xiao ternyata berkumpul di sini. Untuk apa ini? Putri ketujuh bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah untuk berurusan dengan Fang Han? Fang Han memperoleh warisan harta karun bela diri surgawi dan banyak harta karun lainnya yang memang patut dicuri. Putri-putriku, barusan senior Gu Yunbeng bertindak sebagai mak comblang untukmu, untuk menikahkanmu dengan tokoh heroik. Bagaimana dengan Fang Han ini? Biasanya, aku tidak tahu berapa banyak talenta muda di ras Xiao kita yang memperebutkanmu karena iri. Tetapi kau tidak menyukai siapapun dari mereka, mengatakan bahwa kau harus menikahi tokoh heroik yang menguasai langit dan bumi. Apakah kau puas sekarang? Kau mengikuti rekan Taois Fang Han bersaing memperebutkan harta karun bela diri surgawi, membunuh para pahlawan dari segala penjuru dan akhirnya sampai di sana lebih dulu. Seorang master seperti itu tentu dapat dianggap sebagai sosok pahlawan. Maha bijak Mi Tian berbicara kepada ketujuh putri itu dengan senyum yang berseri-seri. Jadi begitulah keadaannya. Ketujuh putri itu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua menatap Fang Han serempak, dan kemudian rona merah muncul di wajah mereka masing-masing. Bahkan putri ketujuh, yang menguasai teknik tanpa emosi agung, pun tidak terkecuali. Selama hari-hari itu, ketujuh putri dari ras rubah telah menjelajahi perbendaharaan bela diri surgawi bersama Fang Han dan berlatih selama 3.000 tahun. Mereka telah melihat dan mengingat semua berbagai metode Fang Han dan poin-poin hebatnya. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah individu yang berpengalaman, tetapi menemukan seseorang dengan potensi dan kehebatan sebesar Fang Han sangatlah langka di antara langit dan bumi. Di antara para Yao dan jalur iblis, tidak ada satupun yang seperti dia. Mengikuti pria seperti itu, apakah mereka harus takut tidak mampu mencapai Dao Agung di masa depan? Hanya dengan melihat bagaimana dia menerobos masuk sendirian untuk menyelamatkan Yan Shuitian, dan bagaimana dia saat ini memegang esensi jiwa pangeran ketiga dan 9 markuis agung di tangannya, orang dapat melihat betapa nekatnya pria ini demi wanita-wanitanya sendiri.
Yang lebih mengesankan lagi adalah keberaniannya menyerang Cao Tian Great Sage, membunuh pangeran ketiga secara paksa, yang telah mencoba mengincar wanitanya, tepat di bawah perlindungan Cao Tian Great Sage. Pria seperti itu tentu saja layak diikuti seumur hidup. Adapun 7 saudari yang melayani satu pria bersama-sama, itu bukan apa-apa. Di ras Xiao, yang kuat dihormati. Manakah dari para bijak agung ras Xiao yang tidak memiliki banyak selir? Yang lebih penting lagi, jika mereka menjadi selir Fang Han, mereka berhak mendapatkan semua yang ada dalam kunci dewa yang terpencil itu. Bagi para praktisi, semuanya berpusat pada keuntungan, dan ini terutama berlaku bagi mereka yang berada di jalur Yao dan jalur iblis. Semuanya sesuai dengan pengaturan ibu dan berbagai bijak agung, Putri Sulung adalah orang pertama yang berbicara. Aku merasakan hal yang sama, kata Putri Yinling sambil tersenyum. Sesama penganut Taoisme, Fang Han, sepertinya putri-putriku telah menaruh hati padamu. Aku ingin tahu apa pendapatmu? Jika kau menikahi ketujuh putriku, kita akan benar-benar membentuk aliansi, dan membantumu mendapatkan harta karun mata air kuning akan menjadi hal yang wajar. Maha bijak Mitian berbicara lagi, seolah menunggu Fang Han membuka mulutnya dan setuju atau tidak setuju. Ini, pada saat itu, Fang Han ragu-ragu. Ia tentu saja tidak terobsesi dengan kecantikan, tetapi jika ia tidak setuju hari ini, kemungkinan akan sulit untuk menghadapi akibatnya. Kedelapan tetua agung ras Xiao ini semuanya ganas dan tangguh, raksasa besar tingkat ketujuh keabadian, alam raja dunia. Fang Han tidak takut pada satu orang, tetapi jika 2 orang bergabung, Fang Han harus melarikan diri. Jika 3 orang mengepungnya, Fang Han kemungkinan besar akan berada dalam bahaya besar. Jika kedelapannya menyerang bersama-sama, dia akan terkubur tanpa tempat peristirahatan, tanpa peluang untuk bertahan hidup. Fang Han tidak percaya kelompok tetua agung ras Xiao ini memiliki niat baik. Begitu negosiasi gagal, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Terlepas dari wajah tersenyum tetua agung Mitian, Fang Han dapat merasakan bahwa jauh di lubuk hati wanita ini, dia dapat membuang segalanya kapan saja demi keuntungan, sangat egois. Segala sesuatu di permukaan hanyalah kekosongan dan keinginan. Dinginnya adalah kekosongan. Mitian sang bijak agung ini memiliki sedikit rasa itu, pikir Fang Han dalam hati. Fang Han, jika maha bijak Mitian menikahimu, kau mungkin menganggapnya sebagai keinginan untuk menaklukkan. Bahkan Kaisar Agung Mata Air Kuning di masa lalu memiliki banyak selir, tetapi hanya sedikit yang merupakan tokoh kuat di alam raja dunia. Dia memiliki beberapa orang kepercayaan, tetapi menjadikan mereka selir adalah hal yang mustahil. Adapun 7 putri lainnya, lupakan saja, kultivasi mereka terlalu rendah, tidak sepadan dengan usahaku untuk membina mereka, yang meraung di dalam diagram mata air kuning. Jika kau akan melakukannya, dapatkan wanita seperti maha bijak Mitian. Lamar dia, katakan kau ingin menikahinya. Jika kau menikahinya, ketujuh putri itu juga akan menjadi milikmu. Fang Han, cepat sampaikan syarat ini kepada mereka. Kau harus. Apa yang kau katakan? Yan, diam. Dengan pikiran ilahi, Fang Han menyerang diagram mata air kuning, langsung menekan Yan. Kini, Fang Han telah memurnikan air sungai Wangking, mengubahnya menjadi rune yang tersembunyi di dalam ki astral penguasa air miliknya. Dia telah menguasai diagram mata air kuning sepenuhnya dan menguasai Yan. Sekarang, Yan hanyalah bawahan Fang Han, tidak lagi dalam hubungan kemitraan. Jika kau berteriak seperti itu dan maha bijak Mitian mendengarnya, akan sulit bagi kami untuk mengatasi akibatnya. Lebih baik kau diam. Bagaimana menurutmu? Sesama penganut Taoisme, Fang Han, mungkinkah kau tidak menyukai ketujuh putriku? Aku juga tahu kau memiliki beberapa orang kepercayaan, itulah sebabnya aku meminta putri-putriku menjadi selirmu. Kau masih bisa menikahi istri resmi di masa depan, tanya maha bijak Mitian sekali lagi. Apakah kalian semua benar-benar akan bekerja sama dengan saya dengan tulus untuk mendapatkan harta karun mata air kuning? Tanya Fang Han. Itu wajar. Kami 8 orang bijak dari ras Yao dapat bersumpah setia kepada langit bersamamu, rekan Taois, kata Gu Yunbeng, sang bijak agung Beng Tian, sambil tertawa terbahak-bahak. Xu Xiwi dari sekte mata air kuning sangat tangguh dan bersembunyi sangat dalam. Terlebih lagi, dengan kitab Kaisar Bumi di tangan dan beberapa tetua sekte iblis mata air kuning yang bersembunyi sangat dalam, saya khawatir tidak akan mudah untuk menangkapnya. Bagaimana kalau begini, tunggu beberapa bulan hingga majelis Dao Abadi Dunia Besar Xuan Huang diadakan. Xu Xiwi juga akan menghadapi pertempuran menentukan dengan Ying Xiantian. Keduanya pasti akan menderita kerugian. Pada saat itu, kita dapat bertindak bersama dan menuju ke perbendaharaan mata air kuning. Bagaimana menurutmu? Fang Han tertawa terbahak-bahak. Kami juga punya rencana seperti itu, kata Gu Yunbeng sambil tersenyum tipis. Sepertinya rekan Taois telah menyetujui aliansi ini. Kalau begitu, tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini. Mari kita adakan upacara pernikahan di sini dan satukan kau dengan ketujuh putri. Bagaimana menurut rekan Taois? Dan segel semua makhluk milik rekan Taois dapat berfungsi sebagai hadiah pertunangan untuk ras rubah,
keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Begitukah? Fang Han menggerakkan tubuhnya. Aku, Fang Han, tidak terbiasa bertindak di bawah paksaan orang lain. Semua masalah harus kuputuskan sendiri. Jadi, rekan Taois tidak bersedia menikahi 7 wanita cantik dari ras Yao kita, kata Gu Yunbeng sambil tersenyum, tetapi di balik senyumannya terkandung makna yang dalam. Semua orang tahu bahwa jika Fang Han mengatakan tidak, mereka kemungkinan akan bersikap bermusuhan. Kedelapan bijak agung dari ras Yao semuanya sangat terampil. Saya baru-baru ini menguasai seni misterius dan ingin menyaksikan metode kedelapan bijak agung. Bagaimana menurut Anda? Fang Han tiba-tiba mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Bijak agung Beng Tian, apakah Anda ingin memverifikasi sihir Taois dengan saya? Kedelapan bijak agung dapat datang satu persatu. Tentu saja, jika kalian semua datang bersama-sama, saya, Fang Han, tahu saya bukan tandingan, tetapi saya tidak akan pernah pengecut. Apa? Mendengar ucapan Fang Han, kedelapan tetua agung saling memandang. Tetua agung Lai Tian meraung seperti gajah. Bagus, bagus, bagus. Sungguh pemuda yang heroik. Namun, anak muda, semangatmu terlalu berlebihan. Kau akan menemui ajal dini cepat atau lambat. Sepertinya Maha Bijak Lai Tian tertarik padaku dan ingin memverifikasi ilmu tahu denganku. Fang Han sama sekali tidak terpengaruh. Diam-diam, di dalam telapak tangannya, esensi besar pangeran ketiga memasuki tubuhnya, dan berbagai hukum penciptaan itu juga menyatu ke dalam gua surganya. Pangeran ketiga ini adalah seorang ahli tingkat puncak di alam penciptaan. Tubuhnya mengandung hukum penciptaan dan telah memadatkan materi abadi. Dengan meleburkannya ke dalam tubuhnya sendiri, Fang Han dapat menjarah banyak hukum penciptaan, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Fang Han kini juga merupakan master tingkat kelima dari keabadian, alam penciptaan. Menjarah lebih banyak hukum penciptaan dapat meningkatkan kultivasinya. Tentu saja, pada tingkat ini, hanya menjarah lebih banyak hukum penciptaan saja tidak cukup, dia harus bergantung pada hukum penciptaan ini untuk mengubah struktur tubuhnya dan membentuk berbagai tubuh abadi. Ini adalah proses yang panjang. Mengapa kita harus menggunakan senjata? Fang Han adalah wakil ketua sekte Yuhuaku. Jika dia akan menikah, sekte Yuhuaku harus diberitahu. Sebagai ketua sekte tertinggi, tentu saja aku setuju. Mampu membentuk aliansi dengan 8 bijak agung dari ras Yao benar-benar merupakan hal yang menguntungkan. Tepat saat itu, sebuah suara perlahan terdengar dari kejauhan. Ekspresi ke-8 tetua agung ras Yao berubah, karena tak satu pun dari mereka yang mengetahui dari mana suara itu berasal. Pada saat itu, sebuah cermin pertama kali muncul di alam hampa. Di dalam cermin itu, seseorang berjalan maju dari jauh ke dekat. Orang ini adalah seorang pemuda dengan cambang panjang yang menjuntai, setampan lukisan. Dibandingkan dengan Fang Han, ia memiliki aura keanggunan yang luar biasa, tidak sombong seperti Fang Han, tetapi selembut giok, seorang pria yang rendah hati. Feng Baiyu, pemimpin sekte Yuhua, pemilik cermin Kaisar Surgawi. Ke-8 tetua agung dari ras Yao jelas melihat pendatang baru itu. Mata tetua agung Mi Tian dipenuhi dengan kejutan, dan nadanya agak terkejut. Bukankah sekte Tai telah memasang susunan pembatas pembunuhan absolut, menjebak semua tetua agung dari sekte Yuhuamu di dalam formasi untuk memusnahkan seluruh sektemu? Bagaimana kau bisa lolos? Nona Tumi pasti bercanda. Aku sudah lama mengetahui rencana sekte Tai, jadi aku telah mempersiapkannya bersama 3 orang suci Yuhua sejak lama. Kami menggunakan cermin Kaisar Surgawi untuk mereplikasi wujud kami dan membiarkannya terperangkap di dalamnya. Pada kenyataannya, tubuh asli kami telah melarikan diri dan bebas berkeliaran. Feng Baiyu akhirnya sepenuhnya terwujud. Tak seorang pun menyangka Feng Baiyu akan muncul di sini. Bahkan Fang Han pun tak menyangka pemimpin tertinggi sekte Yuhua akan datang untuk menyelamatkannya. Namun, hatinya menjadi tenang. Dengan munculnya Feng Baiyu di sini, krisis sekte Yuhua kemungkinan besar telah teratasi. Terlebih lagi, persekongkolan Hua Tiandu dengan sekte Tai pasti akan diketahui oleh Feng Baiyu. Posisi ketua sekte Yuhua pasti akan menjadi miliknya. Para bijak agung dari ras Yao, bagaimana? Atas nama Fang Han, saya menyetujui aliansi pernikahan ini. Bagaimana kalau kita menggunakan segel semua makhluk yang ditempa oleh Kaisar Agung Jidao sebagai mas kawin klan rubah? Feng Baiyu berjalan perlahan, tubuhnya tak bergerak saat melayang. Tak seorang pun dapat mengetahui lintasannya, seolah-olah dia bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Feng Baiyu telah maju lagi. Fang Han memandang Feng Baiyu, menganalisis kultivasinya. Dia benar-benar telah maju ke alam posisi surgawi, memahami hukum posisi surgawi. Dia memiliki aura kabur di sekitarnya, seperti hantu atau dewa. Lebih jauh lagi, di dalam tubuhnya terdapat aura berbahaya yang tak terlukiskan dan tak dapat dijelaskan. Aura berbahaya ini meresap ke setiap sudut alam Fade, bahkan menyebabkan seni takdir kecil Fang Han bergetar. Jelas, aura pelindung misterius di dalam tubuh Feng Baiyu merupakan ancaman bagi Fang Han. Feng Baiyu adalah orang yang paling misterius. Sayangnya, aku masih belum bisa memahaminya sekarang. Pada saat ini,
kultivasi Fang Han telah berkembang pesat. Melihat Feng Baiyu, dia tidak lagi merasakan aura sebagai pemimpin sekte agung yang angkuh seperti sebelumnya. Namun, Feng Baiyu tetap sangat misterius, dan asal-usulnya yang sebenarnya masih belum jelas. Jika sekte Yuhua dan ras Yaoku akan bersekutu dalam pernikahan, hadiah pertunangan harus diberikan terlebih dahulu. Bagaimana kalau segel semua makhluk milik Kaisar Agung Jidao menjadi hadiah pertunangan? Selain itu, ras Yao kami tentu saja akan memberikan mas kawin. Harta karun mata air kuning milik Kaisar Agung Mata Air Kuning adalah mas kawin terbaik. Tepat saat itu, seorang bijak agung ras Yao melangkah keluar. Bijak agung ras Yao ini adalah seorang pria berpakaian hijau dengan hidung yang relatif besar, tampak agung dan megah. Saat ia berdiri tegak, aura ganas terpancar ke kehampaan alam semesta. Sang bijak agung penginjak langit, Liu Tatian. Feng Baiyu menatap pria berbaju hijau itu, tahu bahwa ini adalah sang bijak agung ras Yao yang telah berkultivasi dari sapi biru. Dia sangat ganas dan terkenal di dunia besar Wuji. Dia telah membunuh banyak murid istana bintang Wuji dan berkelana di kehampaan, menjarah dan merampok di mana-mana. Reputasi sang bijak agung penginjak langit yang menakutkan mengguncang setidaknya puluhan domain bintang dan banyak dunia seribu utama. Namun Feng Baiyu tidak peduli. Senyum main-main muncul di wajahnya. Liu Tatian, bahkan jika aku menggunakan segel semua makhluk klan rubah sebagai hadiah pertunangan, itu akan diberikan kepada klan rubah, bukan klan sapi. Apa maksudmu dengan melangkah maju? Haha, Liu Tatian tertawa terbahak-bahak. Itu tidak berarti banyak. Aku hanya mendengar bahwa ketua sekte Yuhua adalah seorang junior yang, 3000 tahun yang lalu, benar-benar menjalin hubungan dengan Santa dari istana bintang Wuji. Santa itu memiliki kultivasi yang dalam dan telah menjadi Fate Immortal yang sangat kuat. Pada saat itu, kau hanya berada di tingkat tubuh abadi. Bagaimana kau bisa menjalin hubungan dengannya? Apa yang kau andalkan? Seekor semut dan seekor naga benar-benar mengembangkan perasaan satu sama lain, itu benar-benar membuatku penasaran. Bahkan sekarang, Feng Baiyu, kau hanya berada di alam posisi surgawi, seseorang yang masih tidak layak dipandang di mata seorang Fate Immortal. Mengapa demikian? Aku ingin melihat rahasia mendalam macam apa yang sebenarnya kau miliki. Sambil berbicara, Liu Tatian menggerakkan tangannya dan melayangkan pukulan telapak tangan ke arah Feng Baiyu dari kejauhan. Aliran ki hijau sepanjang 3000 mil membentang di langit. Di dalam aliran ki hijau yang menyerupai sungai ini, muncul sebuah kuku sapi. Kuku ini sangat besar, dengan jari-jari kaki terentang lebar. Banyak rune mengalir di atasnya, memancarkan aura yang seolah menginjak-injak segala sesuatu di bawahnya. Kuku lembu ini menginjak langit di bawah telapaknya, ganas seperti neraka, sedalam laut, dan angkuh seperti iblis. Bisa dibayangkan bahwa ahli manapun, di bawah hentakan kuku sapi ini, akan tergencet menjadi gumpalan daging. Terlebih lagi, lingkungan sekitarnya telah dikunci oleh kekuatan-kekuatan dunia. Kecuali jika seseorang menggunakan kekuatan dunia untuk melawannya, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sage Agung Penjelajah Surga, kemampuan ilahimu memang luar biasa, tetapi kau terlalu meremehkanku. Sambil berbicara, Feng Baiyu sedikit memutar cermin Kaisar Surgawi di tangannya. Sinar cahaya yang luas dan cemerlang memancar keluar. Di dalam cahaya cemerlang itu, sebuah bayangan muncul. Bayangan ini tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan cahaya, menjadi roh artefak dari cermin Kaisar Surgawi. Lebih jauh lagi, roh artefak ini memiliki aura yang kuat dan destruktif. Aura destruktif itu terasa agak familiar bagi Fang Han. Namun yang lebih mengejutkannya adalah roh artefak dari cermin Kaisar Surgawi begitu kuat sehingga dengan sedikit gerakan, kekuatan dunia yang bahkan lebih kuat dari sang bijak agung penginjak langit muncul. Apa ini? Bagaimana mungkin roh artefak cermin Kaisar Surgawi bisa memadat lagi? Kekuatan roh artefak ini sangat luar biasa. Jauh lebih kuat dari Chen Nanan. Dari mana Feng Baiyu mendapatkan roh artefak sekuat ini? Roh artefak ini bahkan lebih kuat dari 8 bijak agung ras Yao. Jauh di lubuk hati Fang Han, gelombang kejutan muncul. Benar saja, cahaya cermin dari cermin Kaisar Surgawi yang dipancarkan oleh Feng Baiyu sedikit merobek dan menghancurkan kuku sapi Liu Tatian. Liu Tatian mundur beberapa langkah, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin roh artefak ini lebih kuat dariku? Ini terlalu kuat. Bagaimana mungkin roh artefak sekuat ini muncul? Bahkan dengan menggunakan 3000 mata iblisku, aku tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa roh artefak di dalam cahaya kristal itu. Tapi aku selalu merasakan aura yang familiar. Pada saat itu, Fang Han juga melakukan beberapa gerakan kecil. Feng Baiyu ternyata sekuat ini. Ekspresi dari berbagai tokoh bijak agung semuanya berubah. Semuanya, apakah kita sekarang memenuhi syarat untuk membahas kesepakatan yang adil? Bahkan jika kalian berdelapan menyerang bersama-sama, Fang Han dan aku masih bisa mundur tanpa terluka. Belum lagi, 3 orang suci Yuhua dari sekteku bisa tiba di sini kapan saja. Feng Baiyu tersenyum lembut, memiliki keanggunan yang tak terlukiskan saat ia mengendalikan situasi,
menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk mendominasi keadaan daripada Fang Han. Fang Han, Hua Tiandu telah mengkhianati sekte Yuhua kita. Sekarang, setelah berdiskusi dengan 3 orang suci Yuhua, kau telah resmi diangkat sebagai pelaksana tugas pemimpin sekte yang memungkinkanmu untuk menangani semua urusan eksternal sekte Yuhua. Pada saat yang sama, Hua Tiandu diusir dari sekte. Ini akan diumumkan kepada dunia di Majelis Dao Abadi. Bagaimana menurutmu? Saat Fang Han tetap diam, membiarkan Feng Baiyu mengendalikan situasi, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Hua Tiandu adalah pengkhianat sejati, sekarang waktu telah mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Jangan khawatir, ketua sekte tertinggi. Begitu Anda turun tahta dan saya mengambil alih kekuatan sekte Yuhua, saya pasti akan mendominasi seluruh dunia besar Xuan Huang. Fang Han berkata dengan nada tenang. Kau memiliki kemampuan itu. Aku tahu kau telah memperoleh kunci dewa yang terpencil. Suara Feng Baiyu terdengar sangat puas. Mengapa Fang Qingsui dan Kaisar Manusia tidak ada di sini? Kaisar Manusia itu pergi mencari pecahan lain dari artefak ilahi penciptaan untuk diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Saudari senior Fang Qingsui ikut bersamanya. Begitu juga kakak senior Yao Guang. Tapi mereka pasti akan kembali sebelum bencana besar ras ilahi terjadi. Begitukah? Sebuah pecahan dari artefak ilahi penciptaan. Ekspresi dalam terlintas di wajah Feng Baiyu, tetapi dia tidak mendesak lebih lanjut. Roh artefak segel semua makhluk, yang ditempa oleh Kaisar Agung Jidao, telah mengalami reinkarnasi, dan keberadaannya tidak diketahui. Namun, Kaisar Agung Jidao itu adalah eksistensi yang setara dengan 3 penguasa kuno, mampu dengan mudah membunuh immortal biasa. Segel semua makhluknya tak tertandingi kekuatannya. Itu jelas tidak kalah dengan cermin Kaisar Surgawi, kitab Kaisar Bumi, atau kuas Kaisar Manusia. Awalnya itu adalah artefak abadi, tetapi mengalami malapetaka besar dan menjadi artefak Dao tingkat tertinggi. Benda seperti itu sama sekali tidak dapat diberikan kepada ras Yao. Sebaliknya, sekte Yuhua kita harus mendapatkannya. Ketika waktunya tiba, saya telah menyiapkan seseorang yang sangat kuat untuk Anda ajak bekerja sama untuk memurnikannya menjadi roh artefak. Siapa? Aku penasaran siapa yang dimaksud oleh pemimpin sekte tertinggi. Ying Xiantian, Kaisar Agung Xiantian, Ying Xiantian, kata Feng Baiyu. Dengan menggunakan cermin Kaisar Surgawi dan Dao posisi Surgawi, saya secara tidak sengaja menghitung bahwa orang ini pasti akan maju ke tingkat ke-7 panjang umur, alam Raja Dunia, dan kemudian bertarung melawan Xu Xiwi untuk posisi orang nomor 1 di jalur iblis. Kedua belah pihak akan terluka parah, dan itu akan menjadi kesempatan baik kita untuk menyerang. Bunuh Ying Xiantian dan sempurnakan dia menjadi roh artefak, lalu bunuh Xu Xiwi, rebut kitab Kaisar Bumi, dan sempurnakan diagram mata air kuning menjadi artefak abadi. Kemudian, dengan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan harta karun mata air kuning, sekte Yuhua kita dapat pergi ke Istana Abadi Taiyuan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Dalam waktu kurang dari setahun, kita dapat menjadi sekte besar yang terkenal di dunia yang menekan langit. Kita akan sepenuhnya menyatukan dunia besar Xuan Huang, kemudian memusnahkan Istana Bintang Wuji, menyapu 3.000 dunia besar, dan membangun warisan abadi dan tak tergoyahkan. Pemimpin sekte tertinggi, sungguh ambisi yang besar. Namun, kekuatan sekte Yuhua kita saat ini tidak mampu mewujudkan semua itu, bukan, kata Fang Han dengan tenang. Tentu saja begitu. Karena itu, kita harus terlebih dahulu memainkan permainan berbahaya dengan harimau untuk mengumpulkan kekuatan. 8 bijak agung dari ras Yao adalah pedang yang sangat bagus. Meminjam pisau untuk membunuh, kata Feng Baiyu. Ke-8 orang ini, meskipun kuat, dengan kebijaksanaan kita berdua, cukup untuk mempermainkan mereka di telapak tangan kita. Kecerdasanmu, Fang Han, telah disaksikan oleh semua orang di sekte Yuhua, dan sekarang kau akhirnya menjadi talenta hebat. Apakah kau bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan diri ini? Aku akan mengikuti pengaturan pemimpin sekte tertinggi. Asalkan aku mendapatkan cukup keuntungan, apapun tidak masalah. Fang Han tetap tenang, mengikuti arus. Pada titik ini, dia sudah merasa bahwa Feng Baiyu sangat misterius. Bagus. Feng Baiyu juga tetap tenang. Sekarang kau adalah pelaksana tugas pemimpin sekte Yuhua kami. Setelah bencana besar ras ilahi, aku akan mengundurkan diri. Tapi untuk sekarang, aku masih akan mendiskusikan semuanya denganmu. Pemimpin sekte Feng, Anda memang luar biasa. Tampaknya generasi muda benar-benar patut ditakuti. Gu Yunbeng, sang bijak agung Beng Tian, melangkah keluar lagi. Dengan kalian berdua, mengapa khawatir sekte Yuhua tidak akan berkembang dan berdiri tegak di antara langit dan bumi? Kalau begitu, mari kita bertemu lagi dalam 3 bulan. 8 bijak agung dari ras Yao pasti tahu bahwa 3 bulan dari sekarang adalah Majelis Dao Abadi Dunia Agung Xuan Huang kita, dan akan ada juga pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2 ahli jalan iblis akan berduel. Itu akan menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk bergabung dan mendapatkan harta karun.
Adapun 7 putri klan rubah dari Gunung Qingqiu, mereka harus kembali terlebih dahulu. Nyonya Tumi, siapkan mas kawin yang besar. Dan Sekte Yuhua saya juga akan menyiapkan hadiah pertunangan. Pada hari itu, saya jamin Anda akan puas. Bagaimana? Kata-kata Feng Baiyu menyelesaikan masalah tersebut. Pemimpin Sekte Feng memang orang yang jujur. Kalau begitu, sudah diputuskan, kita akan membentuk aliansi kepentingan sementara. Maha Bijak Beng Tian dan Gu Yunbeng bertukar pandang dengan Maha Bijak lainnya. Kemudian, seolah menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Fang Han dan Feng Baiyu, tawa meledak, seolah setuju dengan pandangan Feng Baiyu. Iblis rubah, Maha Bijak Mitian, Tumi, memiliki mata yang berkilauan dengan perasaan keengganan yang masih membekas. Jika mereka bisa mendapatkan segel semua makhluk yang disempurnakan oleh Kaisar Agung Jidao, ras rubah bisa langsung menjadi nomor 1 di antara ras Yao. Tapi sekarang tampaknya Fang Han tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Terlebih lagi, mereka tidak terlalu percaya diri untuk menggunakan kekuatan saat ini. Kekuatan cermin Kaisar Surgawi yang ditampilkan oleh Feng Baiyu tak terukur. Roh artefaknya bahkan lebih hebat dari mereka. Mereka tidak tahu bagaimana dia menaklukkannya. Putri-putriku, ayo pergi. Kembalilah dan bersiaplah, berdandanlah. 3 bulan lagi akan menjadi hari pernikahan kalian. Dengan lambaian tangan Maha Bijak Mitian, ke-7 putri dari ras rubah itu tersapu ke dalam cahaya merah muda. Kemudian tubuh mereka berkelebat, melintasi bintang-bintang, menempuh puluhan juta atau bahkan ratusan juta mil dalam sekejap, menghilang ke langit berbintang. Sang Bijak Agung Cao Tian mendengus dingin dan menghilang ke udara dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat daripada Bijak Agung Mitian. Maha Bijak Beng Tian dan Maha Bijak Tatian yang tersisa juga pergi satu persatu. Akhirnya, hanya Fang Han dan Feng Baiyu yang tersisa berdiri di langit berbintang. Mereka saling memandang, mata mereka berkedip-kedip, seekor rubah kecil dan seekor rubah tua, masing-masing menghitung dan memikirkan bagaimana cara berbicara lebih dulu. Pemimpin sekte tertinggi memang sangat kuat. Jika Anda tidak datang menyelamatkan keadaan kali ini, saya harus menghadapi serangan 8 bijak Yao Agung. Itu akan sangat berbahaya, dan saya mungkin akan mati jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah sekian lama, Fang Han akhirnya berbicara, pemimpin sekte tertinggi telah memadatkan kembali roh artefak untuk cermin Kaisar Surgawi. Ini benar-benar patut dirayakan. Cermin Kaisar Surgawi akan mampu mengerahkan kekuatan maksimalnya. Saya harap itu dapat segera dipromosikan menjadi artefak abadi. Bahkan jika itu ditingkatkan menjadi artefak abadi, itu bukan masalah besar. Di sisi lain, kuas Kaisar Manusia telah memahami alam persatuan langit dan bumi dan telah pergi mencari pecahan artefak ilahi penciptaan. Di masa depan, ada harapan agar itu ditingkatkan menjadi artefak ilahi penciptaan. Dengan perlindungan kuas ini, bahkan jika orang-orang dari alam abadi datang untuk berurusan denganmu, kamu akan dapat menghadapinya dengan mudah, kata Feng Baiyu dengan nada penuh makna. Apa maksud ketua sekte tertinggi dengan itu? Orang-orang dari alam abadi datang untuk berurusan denganku? Meskipun aku telah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasiku, dibandingkan dengan seorang immortal sejati, aku masih seperti semut. Mengapa alam abadi mengirim orang untuk berurusan denganku? Fang Han tampak bingung di permukaan, tetapi di dalam hatinya ia terkejut. Tentu saja, itu karena kakak seniormu, King Sui. Sebenarnya, meskipun bencana besar ras ilahi itu sulit, sekte Yuhuaku mampu mengatasinya. Tetapi di masa depan, akan muncul bencana besar yang benar-benar mengguncang langit dan memengaruhi alam abadi. Dalam bencana besar ini, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan krisis, dan itu adalah takdir. Dan esensi sejati takdir terletak pada kakak seniormu, King Sui. Dibandingkan dengan malapetaka ini, malapetaka besar ras ilahi hanyalah riak kecil di tengah samudra. Feng Baiyu berbicara dengan penuh misteri, dengan sedikit nada dingin dan hampa dalam suaranya. Bencana besar apa yang bisa lebih berbahaya daripada bencana besar ras ilahi? Fang Han tiba-tiba terkejut. Bencana besar ras ilahi pernah menyapu langit, dan banyak ras ketakutan. Tapi sekarang, di telinga Feng Baiyu, itu hanyalah masalah kecil, riak kecil di lautan. Apa sebenarnya bencana besar itu? Seberapa mengerikan itu? 5 kemerosotan surga dan manusia. Feng Baiyu berkata, melontarkan 4 kata tanpa emosi itu dengan dingin. 5 kemerosotan langit dan manusia. Mendengar istilah ini, Fang Han mencari-cari di seluruh kitab klasik kuno dalam pikirannya, tetapi tidak ada catatan tentang kata-kata ini. Dia tidak tahu apa itu. Jangan tanya aku juga tidak tahu apa itu, kata Feng Baiyu dengan ekspresi berat. Aku hanya menemukan jejak dari sebelum kehancuran langit dan bumi dalam ingatan kuno. Malapetaka 5 kemunduran langit dan manusia adalah cobaan bagi langit, bumi, alam semesta, dan seluruh langit serta ribuan alam. Tidak seorang pun dapat menghindarinya, bahkan para dewa pun tidak dapat terbebas darinya. Hanya sihir Taois takdir dan aura kehidupan abadi yang dapat menyelesaikan krisis ini. 5 kemerosotan langit dan manusia, 5 kemerosotan langit dan manusia. Fang Han menggumamkan kata-kata ini.
Semakin sering ia mengulanginya, semakin besar rasa takut yang dirasakannya di dalam hatinya. Karena malapetaka besar ini bahkan dapat memengaruhi alam abadi, maka tidak ada yang dapat kita lakukan. Aku hanyalah seekor semut kecil. Kau tidak bisa mengatakan itu. Bahkan seekor semut pun bisa tumbuh menjadi naga ilahi suatu hari nanti. Sehelai rumput kecil juga bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi suatu hari nanti, kata Feng Baiyu. Fang Han, aku tidak menyangka kultivasimu akan meningkat begitu cepat. Kau hampir menyamai aku, pemimpin sekte tertinggi. Baru beberapa tahun kau bergabung dengan sekte ini. Aku juga telah berlatih selama ribuan tahun. Dalam hal umur sebenarnya, ketua sekte tertinggi, aku tidak jauh lebih muda darimu. Fang Han terkekeh. Dalam diagram mata air kuning, dia telah membalikan waktu, dan umur sebenarnya lebih dari 3.000 tahun, mendekati 4.000. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan monster-monster tua dengan umur lebih dari 100.000 tahun, dia jelas tidak tumbuh dewasa hanya dalam beberapa tahun. Berlatih keras dengan membalikan waktu dalam diagram mata air kuning adalah hal yang baik. Itu telah memperkuat fondasimu. Kultivasimu telah berkembang terlalu cepat, kamu harus bermeditasi selama ribuan tahun agar stabil. Lihat, temperamenmu sekarang jauh lebih stabil. Pemimpin sekte Yuhuaku membutuhkan seseorang sepertimu. Feng Baiyu memujinya, lalu berkata dengan nada tenang, apakah kau telah mengendalikan Yan Shuitian dari sekte Tai? Menggunakannya sebagai mata dan telingamu? Diam-diam mempersiapkan diri untuk mengambil alih rencana besar sekte Tai? Langkah yang bagus, langkah yang bagus. Bahkan aku pun tidak memiliki metode seperti itu saat itu, mengubah awan menjadi hujan dan menyusun strategi yang begitu mendalam. Pemimpin sekte tertinggi menyanjungku. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Aku masih mempertimbangkan apakah akan melaksanakan rencana ini. Aku tidak ingin wanitaku menderita. Saat ini, Yan Shuitian sedang berkultivasi di diagram mata air kuning. Pemimpin sekte tertinggi, Anda lebih perhitungan daripada saya, mengapa tidak menemuinya? Hati Fang Han bergejolak, dan dia tiba-tiba berkata, "Oh, kalau begitu, aku akan menemuinya." Mata Feng Baiyu berbinar, dan senyum puas muncul di wajahnya. Fang Han, awalnya, banyak tetua agung ingin melihat kemampuanmu dan Hua Tiandu, jadi mereka ragu-ragu dan mencoba mencari keseimbangan. Tapi aku tahu bahwa Hua Tiandu hanyalah sampah, seseorang yang makan dari kedua sisi dan akan mengkhianati kita di saat kritis. Dia memiliki sifat pemberontak. Tapi kaulah yang benar-benar memiliki bakat dan strategi hebat. Pemimpin sekte tertinggi, silakan masuk ke diagram mata air kuning untuk berbicara. Fang Han melambaikan tangannya, dan diagram mata air kuning terbentang. Feng Baiyu tanpa ragu melangkah masuk. Hati Fang Han bergetar karena ia merasa bahwa meskipun Feng Baiyu memasuki diagram mata air kuning, ia tidak akan mampu menjebaknya. Ketika semua kekuatan reinkarnasi menyelimuti Feng Baiyu, rasanya hampa, seolah-olah orang itu tidak ada sama sekali, seperti hantu belaka. Begitu mereka memasuki diagram mata air kuning, aliran waktu tiba-tiba berakselerasi. Pada saat ini, Fang Han sekali lagi menggunakan 1 triliun pil obat. Pil-pil itu terbakar di kedalaman diagram mata air kuning. Aliran waktu di luar adalah 1 jam dan di dalam adalah 100 tahun. Yan Shuitian saat ini sedang berkultivasi di sana, memurnikan semua kristal hukum ruang dan hukum waktu serta ki asal dari Marquis Ziyu, Marquis Zhenwu, dan Marquis Shanwu. Sejumlah besar energi yang murni, di bawah kekuatan diagram mata air kuning, berubah menjadi naga yang murni dan memasuki tubuh Yan Shuitian, membuka semua titik akupunturnya dan berubah menjadi gelombang kekuatan sihir asal, menyebabkan kekuatan sihirnya meningkat pesat setiap saat. Benar-benar Yan Shuitian, reinkarnasi dewa air kuno. Melihat pemandangan kultivasi Yan Shuitian, Feng Baiyu tanpa sadar mengangguk. Tiba-tiba, dia menunjuk dengan 1 jari, dan seberkas cahaya gelap dan berminyak mengembun di ujung jarinya. Itu sebenarnya aura misterius, agak mirip dengan ki penciptaan yang telah ditanamkan oleh kuas kaisar manusia ke dalam tubuh Fang Han. Fang Han hendak bergerak untuk mencegatnya, tetapi kemudian dia merasakan bahwa cahaya gelap ini, mirip dengan ki penciptaan, tidak bergerak agresif. Dia membiarkan Feng Baiyu menunjuknya, dan cahaya itu menyatu ke dalam aura pelindung kekuatan sihir Yan Shuitian. Tubuh Yan Shuitian tiba-tiba bergetar, dan semua kristal hukum menyatu ke dalam tubuhnya, menembus setiap inci daging dan darahnya. Yan Shuitian tiba-tiba membuka matanya dan melihat Feng Baiyu. Awalnya dia terkejut, tetapi kemudian dia melihat Fang Han dan menjadi tenang. Dia mengangguk, seluruh tubuhnya berputar saat tiba-tiba berubah menjadi aliran uap air sungai, akhirnya berkumpul kembali untuk membentuk tubuh fisik. Gua surganya meluas keluar dari dirinya, mencapai 8.000 mil penuh sebelum berhenti. Di dalam gua surga, kekuatan waktu yang kuat perlahan beredar. Sebelum kultivasinya, dia berada di tingkat ketiga keabadian, alam gua surga. Namun sekarang, dia langsung melangkah ke alam Youguang. Selain mengonsumsi sejumlah besar pil abadi,
alasan utamanya adalah ki asal misterius yang mirip dengan ki penciptaan yang telah ditanamkan Feng Baiyu. Dari pengalamannya, Fang Han dapat mengatakan bahwa arus misterius itu hanya berfungsi sebagai bantuan untuk kultivasi dan sama sekali tidak berbahaya, jika tidak, dia pasti sudah mencegatnya sejak lama. Feng Baiyu, Master Sekte dari Sekte Yuhua. Yan Shuitian perlahan menarik kembali kekuatan sihirnya, kembali ke kondisi puncaknya, menatap Feng Baiyu dan kemudian Fang Han. Kali ini, guru leluhur kaisar tertinggi surga, bersama dengan banyak tetua agung, memasang jebakan maut dan menjebakmu di dalam perbendaharaan palsu, namun kau benar-benar berhasil melarikan diri. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Sama sepertimu, Yan Shuitian, orang yang paling mungkin mewarisi posisi pemimpin sekte di Sekte Tai, namun kau bersama dengan muridku. Fang Han sebagai pasangan. Ini bahkan terasa lebih sulit dipercaya. Feng Baiyu tersenyum. Aku ingin tahu apakah ada kemungkinan kita bisa bekerja sama? Saat ini, Sekte Yuhuaku dan Sekte Tai adalah musuh bebuyutan. Di masa depan, hanya satu sekte yang ditakdirkan untuk berdiri tegak di dunia besar Xuan Huang. Kemana kau akan pergi? Fang Han, bagaimana menurutmu? Tatapan Yan Shuitian tiba-tiba beralih ke Fang Han. Itu tidak penting bagiku. Semuanya tergantung pada pilihanmu. Aku tidak terikat oleh apapun dan hanya menghormati keinginan orang-orang terdekatku. Sekte Yuhua tidak dapat mengikatku, begitu pula posisi ketua Sekte Yuhua. Fang Han mengangkat bahu, mengulurkan tangan untuk memeluk Yan Shuitian. Kau bisa memilih untuk kembali dan terus menjadi wakil ketua sekte pertama, atau kau bisa memilih untuk tetap di sisiku. Semuanya tergantung pada keinginanmu sendiri. Kata-kata Fang Han berasal dari lubuk hatinya. Jika dia ingin berurusan dengan Sekte Tai dan membiarkan Yan Shuitian bertindak sebagai mata-mata, itu pasti akan penuh bahaya. Karena itu, dia tidak sanggup melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan wanitanya berada dalam bahaya. Terlebih lagi, Yan Shuitian pasti akan merasa tidak nyaman di dalam hatinya karena Sekte Tai adalah sektenya sendiri, lagi pula, merekalah yang membesarkannya. Tidak masalah untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan di dalam sekte atau untuk menyelesaikan perselisihan antara Fang Han dan Sekte Tai, tetapi membantu Fang Han berurusan dengan atau bahkan menggulingkan Sekte Tai akan menjadi hambatan psikologis yang besar baginya. Tentu saja, jika kekuasaan Fang Han begitu tirani sehingga dia bisa langsung membunuh atau menghancurkan Sekte Tai, Yan Shuitian pun tidak akan mempermasalahkannya. Dia tidak akan ikut campur dalam perselisihan antara Fang Han dan Sekte Tai, tetapi hanya akan menjauh dan kembali setelah semuanya selesai. Lebih baik tidak terlibat dengan pihak manapun. Fang Han tentu saja sangat memahami psikologi Yan Shuitian. Dia tidak akan pernah memaksa wanitanya melakukan apapun, dan dia juga tidak akan memanfaatkannya. Fang Han, kau benar-benar orang kepercayaanku, kau tahu pilihanku. Yan Shuitian merasa sangat bersyukur mendengar kata-kata Fang Han. Feng Baiyu, kudengar kau pernah menjalin hubungan asmara dengan Santa dari Istana Bintang Wuji. Kemudian, kau memanfaatkannya untuk mencuri titah dunia abadi dari kedalaman diagram tanpa batas primordial di dalam Istana Bintang Wuji. Pada akhirnya, kau ketahuan, yang menyinggung keagungan alam abadi. Alam abadi kemudian mengirimkan hukuman, menekannya di dalam diagram Wuji, agar tidak pernah bangkit lagi. Saat membahas hal ini, Yan Shuitian sengaja berhenti sejenak, tidak melanjutkan. Namun, makna dalam nada bicaranya jelas, dia mengatakan bahwa Feng Baiyu memanfaatkan wanitanya sendiri, dan dalam hal kasih sayang dan kesetiaan, dia jauh lebih rendah daripada karakter asli Fang Han. Mendengar itu, tatapan Feng Baiyu menjadi kabur seperti kabut dan awan. Ada beberapa hal yang tidak kau ketahui. Takdir dan keberuntungan mempermainkan manusia, itu bukanlah hal yang dapat dikendalikan manusia. Di bawah takdir dan keberuntungan, semuanya hanyalah debu, semuanya hanyalah awan yang melayang. Namun, dengan Fang Han yang memimpin Sekte Yuhuaku, aku merasa sangat tenang. Kalian berdua dapat menyelesaikan urusan kalian sendiri. Aku, Feng Baiyu, bahkan tidak dapat menyelesaikan masalahku sendiri, jadi aku tentu tidak akan melakukan apapun padamu, Yan Shuitian. Tetapi aku harus memberitahumu satu hal, pria itu, Tai Huangtian, tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Setiap ahli yang telah berkultivasi hingga alam abadi sejati memiliki wawasan tentang rahasia surgawi. Orang seperti itu menghitung dengan sangat dalam, setiap langkah memiliki perhitungan yang sangat tepat. Ketika kau kembali ke Sekte Tai, kau harus berhati-hati dan tidak membocorkan jejak apapun. Jika tidak, Tai Huangtian akan membuat banyak rencana untuk menggunakanmu untuk mencelakai Fang Han. Begitukah? Aku tahu itu, tapi aku sekarang telah mencapai alam Youguang, dan statusku telah meningkat pesat. Di antara wakil ketua sekte, aku sudah nomor 1. Terlebih lagi, Chirongtian telah meninggal, jadi posisi ketua sekte benih Sekte Tai adalah milikku. Ini sangat berpengaruh. Aku tentu akan memanfaatkannya, seperti ikan di dalam air. Selain itu, guru leluhur Tai Huangtian, setelah mencapai alam abadi sejati,
telah berkomunikasi dengan alam abadi dan cepat atau lambat harus menjalani kenaikan. Dia tidak bisa berlama-lama selamanya. Begitu dia naik, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Yan Shuitian berkata, Tai Huangtian telah mencapai alam abadi sejati dan memang perlu menjalani kenaikan. Namun, menurut perhitungan saya, dia mencapai alam abadi sejati beberapa ratus tahun yang lalu dan seharusnya telah naik ke alam abadi sejak lama. Namun, dia telah menunda kenaikannya, jelas karena dekrit dunia abadi. Feng Baiyu berkata, sepertinya Sekte Tai sedang merencanakan konspirasi besar. Namun, Tetua Agung Sekte Tai Anda, Yan Chenyu, adalah salah satu orang Shu Siwi. Anda dapat membocorkan berita ini kepada Tai Huangtian. Tentu saja. Tapi aku tidak menyangka Tai Yantian ternyata adalah salah satu orang Shu Siwi. Yan Chenyu adalah Tetua Agung yang sangat tua dari Sekte Tai kita, putri dari Yan Yujing. Yan Jingtian naik ke alam abadi 30.000 tahun yang lalu, dan rumor mengatakan bahwa dia adalah pejabat tinggi di alam abadi. Orang seperti itu memiliki prospek yang tak terbatas, bahkan Tai Huangtian pun tidak akan berani memperlakukan Yan Chenyu dengan enteng. Jika tidak, setelah naik ke alam abadi, akan sulit untuk menjelaskan kepada Yan Yujing. Yan Shuitian berkata sambil berpikir, ada hubungan sedalam itu? Yan Chenyu memang memiliki latar belakang yang cukup mengesankan, tapi mengapa dia mengikuti orang sampah seperti Shu Siwi? Ayahnya sebenarnya adalah seseorang yang telah naik ke alam surgawi. Itu pendukung yang luar biasa. Fang Han juga berpikir dalam hati. Hal-hal yang terjadi antara pria dan wanita seringkali tak terbayangkan, kata Feng Baiyu dengan nada meremehkan. Tentu saja, mungkin Shu Siwi menyimpan rahasia besar, sesuatu yang ingin didapatkan Tai Yantian, Yan Chenyu. Aku kenal wanita ini, Yan Chenyu. Dia bukan orang yang mudah dibujuk. Aku pernah berbicara dengannya selama 3 hari 3 malam. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Oh, Feng Baiyu ini memang luar biasa. Bagaimana bisa setiap wanita berhubungan dengannya? Berbincang dengan Yan Chenyu selama 3 hari 3 malam? Itu berarti dia merayunya selama 3 hari 3 malam. Tapi dia, bukan rakyat biasa, yang berarti dia tidak termakan umpan. Fang Han berpikir dengan jahat, jika bahkan kau, Feng Baiyu, tidak bisa mendapatkannya, maka Shu Siwi pasti juga tidak akan bisa. Feng Baiyu tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Han saat ini. Jika dia tahu, dia mungkin akan muntah darah. Ia duduk bersila di kehampaan diagram mata air kuning, memandang ke atas dan ke bawah seolah sedang menjelajahi rahasianya. Fang Han merasa bahwa dengan sapuan pandangannya yang santai, Feng Baiyu memahami banyak rahasia diagram mata air kuning. Namun, misteri yang terkandung dalam roda reinkarnasi di kedalaman terdalam adalah sesuatu yang bahkan Fang Han sendiri tidak begitu mengerti, dan Feng Baiyu juga merasa sulit untuk memahaminya. Fang Han, kau telah mendapatkan kunci dewa terpencil. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengeluarkannya untukku, pemimpin sekte tertinggi, agar aku bisa melihatnya, tanya Feng Baiyu tiba-tiba. Ini, kunci dewa kesunyian adalah andalan terbesar Fang Han, bahkan kini melampaui diagram mata air kuning. Jika bukan karena kunci dewa kesunyian, Fang Han tidak akan pernah bisa mengaktifkan diagram mata air kuning, kuali naga api kaisar api, dan panji pasang surut kaisar hitam. Dengan ketiga artefak Dao tingkat tertinggi ini, dia telah merebut pangeran ketiga dari tangan bijak agung Cao Tian, membunuhnya, memurnikannya, dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Kini, semua kemampuan ilahi yang beragam di tubuh pangeran ketiga telah dirampas oleh Fang Han. Satu-satunya dari 3.000 Dao, seni cahaya agung, telah menyatu ke dalam tubuh Fang Han. Saat perlahan dimurnikan, daging dan darah di tubuh Fang Han memiliki kilau transparan. Seni cahaya agung juga termasuk dalam 20 teratas dari 3.000 Dao. Meskipun tidak sebaik seni Yin Yang Agung atau seni 5 elemen agung, ketika dikultivasi hingga batasnya, ia dapat memancarkan cahaya tak terukur yang melampaui alam semesta, memandikan segala sesuatu di 3.000 dunia agung dengan cahaya suci seseorang, menjadikan seseorang satu-satunya dewa sejati antara langit dan bumi. Selain itu, seni cahaya agung ini telah dikembangkan dengan susah payah oleh pangeran ketiga. Setelah Fang Han memperolehnya, setelah dimurnikan oleh kuali naga api kaisar api dan dibaptis oleh seni takdir kecil, runi dari seni cahaya agung sepenuhnya kehilangan semua jejak dan menyatu ke dalam tubuh Fang Han, menjadi kemampuan ilahi bawaannya sendiri. Kini, Fang Han memiliki total 25 dari 3.000 Dao. Yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa masa materi abadi seukuran kepalan tangan juga telah sepenuhnya hancur dan menyatu ke dalam gua surga Fang Han. Seketika, dinding kristal di gua surga Fang Han mulai menggeliat seperti daging dan darah sungguhan.
Daging dan darah transparan itu memancarkan gelombang aura penciptaan yang agung, mengubah tubuhnya. Fang Han kini benar-benar berada di tahap menengah alam penciptaan, termasuk dalam tingkat kekuatan sihir yang mendalam, bukan lagi seorang pemula yang baru saja memasuki alam penciptaan. Namun, kekuatan sihir Fang Han masih mendekati ambang batas 1 triliun. Tetapi umur hidupnya telah meningkat sekali lagi, mencapai tingkat yang menakutkan yaitu 490.000 tahun. Memang, masa hidupnya saat ini mencapai 490.000 tahun. Selama 3.000 tahun kultivasi di dalam diagram mata air kuning, umur hidupnya telah pulih hingga mencapai puncaknya. Setelah keluar, ia memurnikan panji pasang surut kaisar hitam, menyelaraskan air dan api, dan naik ke alam penciptaan. Umur hidupnya semakin meningkat, dan sekarang akhirnya mencapai pencapaian utama, mencapai angka, ekspansi besar, 490.000 tahun. Feng Baiyu hanya diam-diam mengamati perubahan Fang Han tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Fang Han di lubuk hatinya. Bagaimanapun, pria ini selalu berada dalam keadaan yang tak terduga. Fang Han, sekarang setelah kau mencapai alam penciptaan, kau bisa membuka lapisan ketiga kunci Dewa Kehancuran. Mari kita lihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Kau bisa pergi melihatnya. Tentu saja, di depan Feng Baiyu, sebaiknya jangan mengungkapkan rahasia inti yang paling penting. Yan Shuitian tiba-tiba berkata, "Benar, aku sebenarnya tidak menyadarinya. Sekarang setelah aku mencapai alam penciptaan, aku bisa membuka lapisan ketiga kunci Dewa Kehancuran. Pasti ada rahasia besar di dalamnya. Tapi karena Feng Baiyu telah mengatakannya, aku akan membiarkannya melihatnya. Aku bahkan bisa mengambil kesempatan untuk melihat berapa banyak rahasia yang dimiliki pemimpin sekte tertinggi ini. Kunci Dewa Kehancuran telah sepenuhnya menyatu dengan pohon dunia. Ketika kultivasiku mencapai tingkat tertentu, aku akan sepenuhnya membuka rahasia pamungkas kunci ini dan mengubah senjata ini menjadi kunci nyata untuk membuka gerbang alam abadi." Rumor mengatakan bahwa kunci Dewa Kehancuran adalah kunci yang dapat masuk dan keluar dari alam abadi sesuka hati. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah cermin muncul dari tubuh Fang Han. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkannya ke Feng Baiyu. Dia tidak takut Feng Baiyu merebutnya. Pertama, mereka berada di diagram mata air kuning. Kedua, dia telah memurnikan kunci dewa terpencil, jadi tidak ada yang bisa mengambilnya. Dengan sebuah pikiran, kunci ini akan berkomunikasi dengan jiwanya dan terhubung melalui kehampaan, tidak ada kekuatan magis yang dapat menghalanginya. Lagi pula, dia tidak percaya Feng Baiyu akan melakukan hal seperti merebut harta karun sihir milik muridnya sendiri. Cermin penyihir leluhur. Mata Feng Baiyu berbinar saat ia menangkap cermin penyihir leluhur. Fang Han melemparkannya. Ekspresinya berubah saat ia mengeluarkan cermin kaisar surgawi miliknya untuk membandingkan. Cermin kaisar surgawi itu kuno dan terang, dipenuhi aura cahaya kuno, jelas merupakan dao ortodoks surga. Cermin penyihir leluhur, di sisi lain, berwarna abu-abu dan perunggu, seolah-olah ternoda debu sejarah, misterius dan tak terduga, namun tidak dengan aura jahat, melainkan mewakili dao heterodoks surga. Jalur samping heterodoks. Rahasia seni syamanik. Cermin yang bagus, cermin yang bagus. Cermin kaisar langit adalah dao ortodoks surga, cermin penyihir leluhur adalah dao heterodoks surga. Satu ortodoks dan satu tidak ortodoks, mereka saling melengkapi, seperti siklus yin dan yang, mengalir tanpa henti. Sayang sekali, sayang sekali. Feng Baiyu mengelus cermin penyihir leluhur itu, sambil mendesah. Tidak jelas apa yang ia desah, tetapi tampaknya ketertarikannya pada cermin penyihir leluhur ini jauh lebih besar daripada pada kunci dewa yang terpencil. Bagaimana bisa? Apakah Feng Baiyu tertarik pada cermin penyihir leluhur? Jalan kebenaran surgawi dan jalan kiri surgawi, misteri apa yang terkandung dalam kedua cermin ini? Selama cermin penyihir leluhur berada di tanganku, aku belum mampu melepaskan keajaiban apapun darinya. Legenda mengatakan bahwa itu pernah menjadi harta karun tertinggi dari dunia penyihir agung, tetapi setelah 3.000 tahun bermeditasi, itu tetap hanya sebuah cermin bagiku. Ia berisi ruang yang menyimpan kunci dewa yang terpencil, tetapi untuk rahasia lainnya, aku sama sekali tidak tahu. Mungkin Feng Baiyu dapat memberitahuku beberapa misteri cermin penyihir leluhur? Fang Han tahu bahwa cermin penyihir leluhur itu pasti memiliki asal-usul yang penting. Pemimpin sekte tertinggi, kunci dewa yang terpencil memang berada di dalam cermin penyihir leluhur. Namun, tampaknya cermin penyihir leluhur itu sendiri menyimpan beberapa misteri, karena Anda tampaknya lebih tertarik pada cermin tersebut. Bolehkah saya bertanya apa saja misteri-misteri itu? Fang Han bertanya dengan ragu-ragu. Cermin penyihir leluhur ini sangat hebat. Feng Baiyu membelai cermin itu dengan hati-hati, seolah-olah membelai wajah kekasihnya. Ilmu sihir adalah sihir Taois yang misterius dan tak terduga di luar 3.000 jalan agung.
Meskipun ada seni kutukan agung di dalam 3000 jalan agung yang sangat mirip dengan ilmu sihir, itu bukanlah ilmu sihir sejati. 3000 jalan agung adalah kemampuan ilahi tertinggi di alam semesta ini, tetapi di alam semesta sebelumnya, ilmu sihir juga ada. Alam semesta sebelumnya? Fang Han terkejut. Memang, alam semesta sebelumnya. Sama seperti manusia memiliki rentang hidup, alam semesta juga memiliki rentang hidup. Ketika rentang hidup seluruh langit dan segala alam mencapai akhirnya, 5 kemunduran langit dan manusia yang legendaris akan terjadi. Pada saat itu, tidak peduli seberapa dalam sihir Taois Anda atau seberapa kuat Anda, bahkan jika Anda telah memahami keberuntungan dan mencapai tingkat Taois Hong Meng, Anda tetap akan menua. Dunia demi dunia akan menua, dan langit dan bumi akan hancur. Kata-kata Feng Baiyu mengandung sedikit aura apokaliptik, membuat bulu kuduk Fang Han berdiri, dan Yan Shuitian merasakan hal yang sama. Feng Baiyu, berhentilah bersikap terlalu panik. Kehancuran alam semesta adalah sesuatu yang tidak akan terjadi selama triliunan tahun. Berapapun panjang umur kita sebagai kultivator, kita tidak mungkin hidup selama itu. Ini hanya mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Yan Shuitian mendengus dingin, menenangkan jiwanya. Tidak jauh. Ketika takdir muncul, 5 tahap kemunduran langit dan manusia tidak jauh. Suara Feng Baiyu dingin dan hampa, seperti hembusan angin dingin yang merembes dari dunia bawah, membuat orang menggigil. Baiklah, Ketua Sekte Tertinggi. Cermin penyihir leluhur ini jelas bukan benda biasa. Bagaimana kekuatan maksimalnya dapat dilepaskan? Fang Han bertanya. Cermin penyihir leluhur ini adalah barang biasa, kata Feng Baiyu tiba-tiba. Kenapa? Fang Han terkejut. Karena seluruh kekuatannya, bahkan material internalnya, telah mengalami kehancuran dahsyat. Ruang di dalamnya ditempa oleh Dewa Abadi Panwu menggunakan kekuatan sihirnya. Ketika Dewa Abadi Panwu memperoleh cermin penyihir leluhur ini, ia juga ingin memurnikannya menjadi harta karun sihir, tetapi sayangnya, itu tidak berguna, dan ia tidak berdaya. Ini karena cermin penyihir leluhur adalah pecahan yang tertinggal ketika alam semesta sebelumnya hancur. Semua jejaknya telah musnah. Feng Baiyu berkata pelan, namun, zat di dalam cermin penyihir leluhur ini adalah material yang aneh. Karena mampu menahan perubahan 5 tingkat kemerosotan langit dan manusia, tentu saja itu luar biasa. Simpanlah, itu akan berguna di masa depan. Yang Mulia Abadi Panwu telah mencoba segala cara untuk memurnikan cermin penyihir leluhur dan gagal. Apa yang bisa kulakukan? Fang Han tertawa. Kultivasiku jauh berbeda dengan Yang Mulia Abadi Panwu. Sambil berbicara, dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cermin penyihir leluhur itu terbang kembali kepadanya. Feng Baiyu tersenyum tipis, tak mempermasalahkannya. Dalam 3 bulan, kau harus kembali ke sekte untuk merencanakan tindakan kita bersama. Kelangsungan hidup sekte Yuhua kita, serta kelangsungan hidupmu sendiri, bergantung pada hal itu. Saat ia berbicara, Feng Baiyu bergerak sedikit, dan tubuhnya menghilang. Fang Han menggunakan pikiran ilahinya dan merasakan bayangan samar berkelebat melalui ribuan ruang hampa yang mustahil untuk ditangkap. Feng Baiyu benar-benar sangat misterius. Fang Han, aku tidak pernah menyangka sekte Yuhua akan lolos dari formasi pembunuh mutlak. Aku harus segera kembali untuk melihat apa yang terjadi. Sekte Tai telah mengerahkan upaya besar untuk membunuh sekte Yuhua kali ini, dan kegagalan pasti akan menyebabkan kegemparan di dalam sekte. Akan ada perubahan besar, dan mereka bahkan mungkin berkomunikasi dengan alam abadi untuk menerima dekrit dunia abadi. Alam abadi sebelumnya telah mengeluarkan dekrit bagi sekte Tai untuk menyatukan dunia agung Xuan Huang, dimulai dengan penghancuran sekte Yuhua. Karena mereka gagal, alam abadi pasti akan murka. Yan Shuitian tiba-tiba berkata, aku harus mengetahui persis apa isi dekrit dunia abadi pada kesempatan pertama. Dengan kultivasi dan statusku saat ini, aku pasti akan mampu mempelajari rahasia dekrit tersebut dan segera memberitahumu. Dengan begitu, kau akan memiliki gerbang Dharma untuk merespons. Bagus, aku juga ingin mengetahui kehendak alam abadi. Tapi tidak perlu terburu-buru kembali, berkultivasilah sedikit lebih lama untuk memperkuat kultivasimu. Lagi pula, 100 tahun di diagram mata air kuning hanya 1 jam di luar. Selain itu, aku sekarang telah mencapai alam penciptaan dan dapat membuka lapisan ketiga kunci dewa yang sunyi. Pasti ada banyak harta karun di sana, dan aku dapat memanggil berbagai boneka di dalam perbendaharaan bela diri surgawi. Ketika waktunya tiba, aku akan memberimu kekuatan dengan mereka untuk kau kendalikan, dan kekuatanmu akan meningkat 100 kali lipat. Adapun panji pasang surut Kaisar Hitam, roh artefaknya bodoh dan telah dimurnikan olehku, jadi aku tidak dapat lagi memberikannya kepadamu. Karena kekurangan artefak Dao tingkat tertinggi itu, kau harus menemukan yang lebih kuat lagi untuk mempertahankan posisimu.